Tuh, turun semua. Waduh, Bang Alwan sebetulnya bagusnya jadi moderator, enak. Aduh, beliau itu narasumber, Saramir. Oh, iya betul. Tapi sampean jadi narasumber di sini. Mending saya jadi moderator. Bagaimana kalau Kang Alif saja jadi moderator? Sampai itu Rian? Nggak apa-apa? Kan kalem orang Kang Alif. Kalem. Bagaimana? Justin? Tahu toh dengan Bang Alif? Justin? Semangat malam, Bang Juma. Halo, selamat malam. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, selamat datang. Semangat. Semangat malam. Semangat sekali abangku ini. Malam. Mungkin Kang Alif saya panggilannya ya. Kang Alif naik dulu Kang Alif. Jadi moderator, aku nanti bagian pembawa timernya. Alif, Kang Alif. Yo, gak ada. Kang Alif jauh banget. Silakan naik Kang Alif. Alif sebentar tabiannya. Alif. Ya naik. Alhamdulillah. Lo Christian yang naik. Mana Kang Alif? Sebentar Rian ya. Siap. Allahu Akbar. Bang Raja, kita mulai aja ya. Tapi gimana sistemnya ini? Sistemnya kayak si Herdi kemarin gimana? Jangan, kalau Herdi kan kemarin 8 menit, jangan lama-lama lah Pak Amir, jadi 6 menit maksimal. Gimana? Gini, open statement 6 menit, oke? Rian? Open statement 6 menit berdua ya. Lalu pertanyaan 2 menit. Lalu dijawab berapa menit, Bang? 6. Dijawab 6 menit ya. Oke. Oke, dijawab 6 menit. 6 menit ini Christian mau naik ini. Tak jadikan moderator nggak mau nih. Rian. Christian. Oh iya. 6 menit. Oke, saya aja deh. 6 menit. Lalu ditanggapi berapa menit? 5. Tanggapi 5 kayak kemarin berarti. Oke. 5 menit. Lalu mempertegas jawaban? 5 menit. Oke. Rencana kita kesepakati untuk berapa sesi ini? 2 sesi aja. 3 sesi aja ya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Wasyukurillah kita bisa berkumpul lagi dalam acara diskusi santun terkait dengan dua agama ini, yaitu dengan tema yang diusulkan oleh Bang Edu, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama dengan YHWH?
Mungkin itu yang di Bang Ade, Rion. Apakah dari pihak Muslim setuju dengan tema ini, Bang Zuma? Setuju bang, setuju. Lanjut bang, lanjut. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu kita lanjutkan dengan opening statement yang dimulai dari Muslim dulu ya. Muslim dulu atau Kristen dulu ini? Kristen dulu aja. Kristen dulu. Oke, Kristen dulu. Oke, dari pihak Kristen dulu untuk opening statement. Silakan 6 menit. Sudah kita setting di sini. Oh, kita balik dulu. Kita balik dulu untuk ininya. Aduh, kok aku yang di shooting? Iya, kok saya yang di shooting? Bentar. Sendiri yang di shooting. Nah, itu maksud saya. Kelihatan nggak ya? Kecil ya? Oke, sip. Laptopnya tak pindah aja. Oke. Untuk opening statement dilakukan atau dimulai dari pihak Kristen waktu setelah timer berjalan. Silakan. Ada Rion atau Justin? Monggo. Baik, mungkin dari saya dulu ya yang Ya, monggo. sempat memberikan usulan topik jadi sedikit saja karena mungkin yang lebih expert membahas ini sebenarnya senior saya Ade Rion. Tetapi pembahasan ini saya coba untuk mengemasnya lebih produktif gitu ya, jadi tidak monoton dan saya harap juga saudara-saudara dari Muslim juga bisa memberikan satu sajian yang menarik ya untuk para pendengar ya. Jadi begini, yang saya pikirkan adalah di dalam Quran kan juga menyatakan bahwa di Al Imran ayat 84 ya kalau tidak salah, di situ juga disinggung mengenai kami beriman ya, katakanlah dalam kurung Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub dan anak cucunya. Nah, dan 600 tahun sebelumnya, bahkan ribuan tahun yang sebelumnya, kitab suci yang dijaga oleh bangsa Israel juga sudah mengatakan, menegaskan tentang Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia merujuk kepada kata Elohim atau Eloah, Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, tetapi klaim yang sama seperti ini apakah membuktikan bahwa antara Yahudi, Kristen dan Islam itu menyembah sosok sesembahan yang sama ya, El yang sama, Il yang sama, ilah yang sama itu. Nah, ini yang ingin dibuktikan pada saat malam hari ini. Karena kalau dalam kekristenan jelas tidak menyangkal sedikit pun Allah yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub yang tertulis di dalam kitab suci yang kami sebut Perjanjian Lama. Tetapi kekristenan tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala yang disembah oleh Islam adalah berbeda dengan yang disembah oleh Yesus Kristus dan para muridnya dan bangsa Israel. Jadi ini yang ingin kita usung di dalam diskusi malam hari ini. Jadi sikapnya jelas bahwa kami tidak mengimani dan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Yotevave itu. Nah, gerakan Kristen tidak sedikit pun mengingkari bahwa Yotevave itu adalah Tuhan langit dan bumi, Matius 11 ayat 25 yang disebut oleh Yesus Kristus sendiri, dan di Markus 12 ayat 29. Silakan Aderion. Ya, terima kasih Justin rekan saya. Terkait tentang judul pada malam hari ini, saya ngeliat kalau dari teman-teman Muslim kan kerap kali menyamakan atau memparalelkan nama Yod-Heh-Vav itu adalah kepada Allah itu sendiri ya, Allah, kalau mereka menyebutnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau aku mencoba lebih teknis kembali,
terkait kata Yod He Vav He itu, kata Allah itu sebenarnya kalau dalam rumpun semetik itu sejajarnya itu atau paralelnya itu kan kepada Eloah. Eloah dalam bentuk tunggalnya dan Elohim tunggalnya jamaknya kalau dalam bahasa Ibrani, jamaknya kalau dalam bahasa Ibrani, kalau dalam bahasa Aramaiknya atau Suryaninya itu Allah. Makanya di Arab disebutnya Allah atau Allah. Tentu itu tidak merujuk kepada nama, tapi sebutan. Sementara Yod He Vav He itu sendiri, mereka ketif itu kan tetragrammaton yang mereka sering menyebutnya itu dengan kerenya itu sebutannya itu dengan dengan nama Hasem atau Adonai yang mereka nyebutnya, nggak langsung serta-merta dibolehkan langsung ngomong Yod He Vav He sebenarnya. Itu bukan tradisi orang Yahudi menyebut itu. Ada karena tidak boleh menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan atau dengan sia-sia maksudnya. Nah, terkait dengan topik malam ini tentu posisi kami akan menganggap bahwa Allah itu jelas bukannya nama sesembahan. Sementara Yod He Vav He itu adalah nama sesembahan. Karena menurut Profesor Buya Sakur sendiri, kata Allah itu pun itu adalah, ini saya hanya mengkutip ya pernyataan dia, itu hanyalah pinjaman dari Ibrani, orang-orang Ibrani, karena ada setengah O di situ. Allah. Nanti aku juga udah pernah juga tuh menyampaikan videonya tersebut itu. Karena kalau misalnya kalau itu adalah Arab, tentu bukan seperti itu cara membacanya. Kira-kira seperti itulah dari Buya Sakur. Jadi mungkin untuk sementara aku singkat aja segitu aja dulu Pak Amir, supaya bisa diperluas lagi sama teman-teman Muslim. Silakan. Oke, terima kasih. Waktu kita reset atau sudah habis waktunya. Masih 30 detik ya, tapi sudah kita lanjut pada pihak Muslim untuk pihak Muslim untuk 6 menit untuk Bang Juma sama Bang Naja. Silakan Bang Juma atau Bang Naja yang mulai, silakan. Lanjut Silakan. Bang. Duluan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat pada junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada malam hari ini terkait dengan Allah dan juga Yod He Vav He. Kalau kita berbicara mengenai Allah Subhanahu wa taala, kita sudah final. Jadi umat Islam itu tidak pernah latah kemudian terhadap penyebutan Tuhan terhadap agama lain gitu. Allah kemanapun pergi, Al-Quran kemanapun pergi, tetap bernama Allah. Tidak pernah berubah nama beliau. Allah pencipta langit dan bumi itu dijadikan sebagai salah satu nama yang sangat populer, dikarenakan karena pencipta langit dan bumi memang namanya adalah Allah. Nah, lalu kemudian kalau berbicara mengenai esensi daripada Allah itu dialah Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kemudian dikenal oleh orang-orang Yahudi dengan sebutan Hasem atau Adonai atau Yod He Vav He. Karena Al-Quran menerangkan seperti itu. Di dalam surah Al-Baqarah misalnya ya, dikatakan di dalam ayat 132, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewariskan atau mewasiatkan ucapan ini kepada anak-anaknya, ucapan itu. Demikian pula Yakub. Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih jalan ini bagimu, memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam.
Artinya bahwa Islam sudah final. Mau agama luar menyebutnya dengan Nasem, Yotefafe, atau Yehova, atau Yahweh, yang penting merujuk kepada pencipta langit dan bumi, itulah Allah Subhanahu wa taala. Dan kami, ulama-ulama kami, tidak pernah kemudian menerjemahkan Al-Qur'anul Karim dari bahasa Al-Quran menuju kepada bahasa Ibrani atau Aramaik dengan mengatakan Allah sama dengan Yahweh. Tetap saja Allah diterjemahkan ke dalam bahasa manapun, Al-Quran itu Allah ya Allah. Nah, ini keutamaan Al-Quranul Karim. Jadi umat Islam itu tidak pernah latah kemudian menyebut Allah itu kemudian harus diterjemahkan dengan Yod He Fa Fe. Jadi kita udah final di situ. Ya. Allah ya Allah. Kalau dikatakan kemudian pencipta langit dan bumi itu adalah Yotefafe, nah, yang Anda sebutkan, yang saudara sebutkan, yang mereka sebutkan Yotefafe pencipta langit dan bumi, itulah yang kami sebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sementara. Silakan Mr. Gavi. Oke. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dibuka ya sama teman-teman Kristen bahwa Yehova itu adalah sang pencipta. Tapi istilah Yehova, karena orang Yahudi tidak pernah manggil Yahweh ya, dulu itu Yehova itu kata teman-teman Kristen barusan adalah sang pencipta itu sendiri, dan itu bukan Allah. Padahal literasi tentang Yehova itu ada di dalam literasi Yahudi gitu loh. Seharusnya teman-teman Kristen kalau latah ikut-ikutan orang Yahudi, seharusnya ya nurut kepada orang-orang yang dianggap pakar di dalam keyahudian. Saya contohkan, kalau Islam sudah final ya, kata Bang Zuma itu, kita contohkan di dalam Targum Sadi Gaon. Di dalam Targum Sadi Gaon, ketika ditulis dalam ulangan 6 nomor keempat ya, di sana Yehova dimaknai Allah, seperti terjemahan LAI ya, dimaknai Allah. Dan kalau kata Allah ini merujuk kepada pendapat siapa? Buya Syakur. Ingat, Buya Syakur itu bukan ulama, dan perkataannya banyak yang melenceng dari seluruh para ulama, bukan sebagian ya, bukan mayoritas, seluruh para ulama sering melenceng. Jadi dia bukan dalil, tidak bisa dijadikan hujjah Buya Syakur itu. Jadi ketika kata Allah ini sudah mulai digeser, difitnah bahwa kata Allah adalah bukan proper name, maka kita minta nantinya literasi dari mana yang mengatakan Allah itu bukan proper name. Kalau Yehova itu ternyata dimaknai Allah oleh siapa? Oleh orang Yahudi ya. Kalau kita tidak latah, kita umat Islam tetap Allah, begitu. Dan kita punya literasi bahwa Allah itu proper name, literasi kita sangat kuat gitu. Mau minta yang dari Islam atau di luar Islam kita ada. Tapi kalau Anda dari pihak teman-teman Kristen latah dengan istilah Yahudi, ya masih ngemis-ngemis istilah Yahudi, ya gak apa-apa, terserah. Begitu. Mau mengatakan Allah beda sama Yahweh atau sama, terserah Anda. Tapi yang kita yakini Allah itu adalah proper name dan dialah sang pencipta. Mungkin itu dulu dari saya. Oke, waktu habis. Yang selanjutnya, karena ini sudah opening statement dua belah pihak sudah melakukan. Nah, sekarang tinggal pertanyaan dari pihak Kristen dulu untuk bertanya 2 menit kepada pihak Muslim. Nanti selanjutnya sampai ini yaitu tanggapan, jawaban 6 menit, ditanggapi oleh Muslim 5 menit, lalu mempertegas dari pihak Kristen 5 menit. Oke, silakan Adik Rion untuk Bang Justin untuk bertanya kepada narasumber pihak Muslim. Silakan 2 menit berjalan. Silakan Justin. Ya, dulu. terima kasih ya. Saya mungkin satu pertanyaan saja supaya nggak terlalu banyak. Mungkin Adik Rion juga nanti satu. Tapi izinkan saya mencoba mengingatkan kembali ya bahwa yang kami coba bangun di sini adalah menggali apakah Allah SWT itu yang diperkenalkan oleh Islam itu adalah yang disembah juga oleh bangsa Israel saat itu, dan termasuk
di zaman Yesus Kristus juga, ya bahkan sampai sekarang kami juga tidak menyangkali itu. Tadi kan saya menegaskan bahwa orang Kristen tidak pernah menyangkali, menuduh-nuduh Yahudi salah menyebut nama Tuhannya dan seterusnya, tidak. Kami jantan gitu, tidak pengecut kan, seperti itu. Nah, itu yang seharusnya ditanggapi, bukan mengatakan kami sudah final, kami sudah final. Tidak. Nah, oke lah, pertanyaan saya ya, terpaksa pertanyaan saya gunakan untuk mempertegas narasi awal saya, yaitu apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang disembah juga oleh bangsa Israel yang tertulis di dalam fakta tekstual dan fakta teologis di dalam kitab suci yang kami sebut Perjanjian Lama atau yang disebut juga dengan Tanakh itu. Apakah ini sosok yang sama? Karena di dalam Quran diklaim bahwa itu adalah Allah yang sudah menurunkan wahyu kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, Ishak dan Yakub kan jelas, itu kan garisnya untuk bangsa Israel. Tapi apakah betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama secara esensi yang disembah oleh bangsa Israel? Ya, pertanyaan saya itu saja, silakan dilanjutkan. Ya, saya rasa udah cukup, itu aja dulu biar fokus di satu titik aja dulu. Oke, sip, biar dilanjutkan. Ini untuk dijawab selama 6 menit dari kedua belah narasumber dari pihak Muslim. Saya umumkan lagi kepada saudara-saudara yang ada di live chat ini, mohon chatnya secara jangan menyerang pribadi ya, tolong jangan menyerang pribadi, mohon hormati narasumber kita. Mungkin itu yang saya sampaikan kepada saudara-saudara kita yang ada di live chat. Silakan dari pihak Muslim untuk menjawab pertanyaan dari pihak Kristen. Silakan dari Bang Juma dulu atau Bang Naja dulu. Silakan, monggo. 6 menit. Baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai esensi pencipta langit dan bumi, jelas itu cuma satu. Lalu kemudian Islam mengamini bahwasanya pencipta yang satu ini itu menyatakan diri kepada manusia berdasarkan zaman beruntun. Karena Rasulullah Muhammad SAW datangnya di abad ke-6, maka yang lebih dulu datang mereka yang terlebih dahulu kemudian menerima pernyataan-pernyataan Allah pencipta langit dan bumi itu. Adam, Abraham, Isa, Yakub, Musa, Isa, dan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tuhan itu satu. Tuhan itu maha suci. Tuhan itu maha tinggi. Innani anallah la ilaha illa ana. Jadi setiap kali Allah itu menyuruh, memerintahkan para nabi, pasti Allah itu mengajarkan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan Allah melarang kepada mereka untuk mengajarkan umatnya untuk menyembah selain daripada Allah. Itu yang diserukan oleh Al-Quranul Karim. Gak boleh kemudian menyembah selain daripada esensi pencipta Allah yang maha tinggi, yang maha suci. Nah, apakah kemudian para nabi mengajarkan demikian? Al-Quran menerangkan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Tagut ini sembahan selain daripada Allah. Nah, lalu kemudian indikasi Al-Quran masih tersisa di dalam kitabnya orang Yahudi. Yesaya 57 nomor 15. Akulah Allah yang maha tinggi dan yang maha suci subhanahu wa ta'ala. Itu terekam dengan baik dalam Al-Quran. Yang hidup selama-lamanya, maha kekal dia. Aku tinggal di tempat yang tinggi, tetapi aku tinggal juga bersama-sama orang yang rendah hati dan yang bertaubat daripada dosa, supaya aku dapat memulihkan keyakinan dan harapan mereka subhanahu wa ta'ala. Yesaya 5 nomor 16. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang maha suci akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi jelas Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang disembah oleh para nabi. Adapun penamaannya, ya wallahu alam, apakah kemudian kitab-kitab terdahulu merubah nama Allah?
merubah nama Allah lalu kemudian menggantikannya dengan sebutan yang lain, kita tidak tahu karena kita tidak bisa menemukan kitabnya Nabi Musa sampai hari ini. Yang ada yang kita lihat hanya terjemahan. Tapi yang pasti Allah pencipta langit dan bumi adalah sembahan para nabi dan itu adalah iman umat Islam. Demikian. Silakan Dinda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang sebenarnya bisa disebut jantan itu Islam. Tidak usah ngemis-ngemis kepada orang Yahudi, istilah Allahnya, istilah Tuhannya, itu Islam yang jantan, Mas. Jadi punya Allah gitu, dan kita punya literasi. Apakah Allah itu proper name atau generic name, itu ada literasinya, begitu. Dan yang gak jantan itu ketika ngemis-ngemis istilah di Yahudi, Yehova, ya, tetapi tidak jadi orang Yahudi. Nah ini, itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan itu. Yang Yahudi tidak mengakui Kristen, tapi yang Kristen mengambil literasi-literasi Yahudi. Makanya saya dikatakan di awal, apakah yang disembah oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, dan lain sebagainya, itu adalah Allah? Esensinya itu adalah Allah yang kita sebut Allah sekarang. Ya, saya katakan dengan tegas, sama. Dalilnya sudah dibaca oleh Bang Zuma. Bahkan di dalam ayat Al-Quran sangat banyak sekali. Innallahu wa huwa rabbi wa rabbukum. Bahwa Tuhan kita dan Tuhan kamu semua adalah Allah. Itu ada literasinya gitu. Di dalam Al-Quran itu banyak. Makanya ketika Allah memperkenalkan dirinya di dalam surah Thaha ayat 14, Innani anallah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menulis di dalam karyanya ya, yang juga disempurnakan ya oleh gurunya sendiri, yaitu Al-Imam Ibnu Taimiyah, dalam kitab yang namanya Al-Jawab As-Sahih Liman Baddala Dinal Masih. Ya, jawaban yang tepat untuk orang-orang yang merubah agama Al-Masih atau Isa alaihi salam. Kita tidak ngemis-ngemis istilah lain, kita Allah begitu. Masalah orang Yahudi menyamakan Allah dengan Yahweh, masalah orang Yahudi nanti tidak menyamakan atau menyamakan, itu urusan mereka. Kalau Anda memaksa kepada kita bukan orang Yahudi. Seharusnya Anda tanya kepada orang yang mana Anda ngemis-ngemis istilah mereka. Kira-kira kenapa mereka menyamakan Yahweh dengan Allah? Itu bukan urusan kita, begitu. Kita ini tetap Allah, dan Allah itu adalah proper name. Kalau Anda mengatakan Allah itu generic name, tunjukkan data itu kepada kita. Dalam ilmu bahasa, secara letterlek, ataupun secara terminologis, itu mana yang mengatakan Allah itu adalah bukan proper name, begitu. Masih 20 detik. Sudah, dipakai sudah. 20 detik, sudah? Oh, 7 detik. Oke, terima kasih. Waktu sudah diserahkan atau sudah dihabiskan untuk 6 menit. Silakan dari pihak Kristen untuk menanggapi dari jawaban pihak Muslim. Kami kasih waktu 5 menit. Waktu kami serahkan. Silakan dari kedua belah narasumber dari pihak Kristen. Monggo. Rion atau Justin dulu. Silakan. Justin dulu, Justin. Ya, oke ya. Jadi begini ya. Penyebutan yang benar adalah Kristen ya, bukan Kristen ya. Nanti kalau saya menyebutnya Islam, nanti kalian tersinggung juga. Jadi tolong diperbaiki dulu setelan Kristen anunya bibirnya ya. Iya ya betul, supaya kelihatan agak berkualitas gitu ya. Jadi gini Pak, kalau berdiri sendiri tapi tidak perlu menyebutkan Ishak dan Yakub. Kan masalahnya Allahmu itu menyebut Ishak dan Yakub, artinya harus ada pertanggungjawabkan. Apakah betul Yakub yang disebut Israel itu dan menurunkan 12 suku itu mereka itu sesat berjamaah? Itu tidak sama sekali. Mereka itu mengatakan Allah, tauhid. Anak cucunya itu budak semua atau disesatkan semua, kan tidak masuk akal. Apakah ada jejak-jejak arkeologis begitu? Anak cucunya Yakub 12 suku itu menyebut tauhid, Allah, SWT. Kan nggak ada. Jadi jangan mencoba mengatakan berdiri sendiri tapi
lupa sendalnya ketinggalan. Jadi cobalah ya diperbaiki sedikit Pak ya, Pak siapa tadi Naja gitu, di dalam berargumen. Kalau mau bahasa dia gaon nanti lucu lagi ya, kita bahas hal-hal yang tidak substantif. Nah, kalau memang tidak ada tuh orang Israel yang mengemis-kemis itu dijadikan Allah, justru mereka itu pusing dengan kalian. Kalau saya tahu saya, termasuk kami kekristenan pusing. Nah, kalau misalnya kami di luar Israel, iya kekristenan gereja memang untuk di luar Israel. Kegenapan kepada janji Abraham, semua kaum di muka bumi akan diselamatkan. Tetapi Yesus Kristus dan para rasul tidak pernah menyebut Allah SWT. Orang Yahudi semua itu murid-murid Yesus. Jadi bebannya sangat berat kalian membuktikan bahwa Allah SWT itu adalah Yotevave itu yang tertulis. Nah ini disclaimernya harus kalian tahu, yang tertulis di dalam kitab suci PL Tanakh itu, kecuali kalian dengan jantan ya, JACNTAN, jantan, jangan pengecut, berani mengatakan oh itu kitab suci yang salah, palsu, sudah disesatkan semua itu miliaran orang Israel selama ribuan tahun. Jadi mesti jantan ya di dalam memberikan sikap posisi berdiri. Jangan ambigu. Ya kami nggak tahu ya, bisa saja itu dirubah ya, bisa saja kitab sucinya. Loh, apa sih ini? Ini kan zaman internet, era terbuka, semua orang bisa mencari, memvalidasi perkataan yang kamu katakan. Kalau memang bukan ya bukan, selesai debat kita, saya bisa tidur cepat. Kalau memang ada kesamaan, tunjukkan kesamaannya. Mana Alkitab yang kami bagian mana yang palsu, mana yang tidak palsu. Silakan, saya tunggu sampai kiamat. Silakan Aderion. Oke, thank you. Terkait tentang kekristenan itu bukan berasal dari non-Yahudi, Pak. Yesus itu seorang Yahudi. Murid-muridnya pun yang gelombang pertama, yang 12 murid itu juga orang Yahudi. Meskipun yang setelah 12 murid itu pun ada beberapa orang dari mereka pun bukan Yahudi, itu ada. Tapi dari golongan pertama itu jelas mereka itu semua adalah orang Yahudi. Jadi nggak ada alasan kekristenan itu disebut ngemis, apalagi disebut maling, istilah orang Yahudi itu nggak ada. Orang Yahudi sendiri nggak marah kok, nggak pernah ada marah tuh mereka, kecuali mungkin orang-orang rabbinik ya, orang-orang yang nggak pernah di Israel. Di orang-orang Israel itu nggak pernah kita itu dibilang maling tuh, nggak pernah. Terus yang kedua tentang masalah di zaman perjanjian baru yang notabene orang-orang rabbinik sekarang, saya selalu menyebut mereka itu rabbinik, kayak nggak pernah Yahudi. Itu memang zamannya tuh untuk Mesias itu untuk segala bangsa, bukan hanya bangsa Israel doang, enggak, tapi hanya untuk segala bangsa. Makanya Yesus ngomong, padaku masih ada domba-domba lain yang bukan dari kandangku ini sendiri, dan itu pun harus aku tuntun. Kira-kira seperti itu bunyinya. Itulah kenapa istilah domba itu juga mereka kenal. Nah, itu apakah Allah itu pernah menyebut kalian itu adalah dombanya? Umatnya itu adalah dombanya? Nol. Nggak pernah ada literasi Islam menyebut bahwa umatnya itu adalah dombanya. Ini yang ngomong ini Yesaya, Mazmur, Ayub, semua menyebutnya mereka itu adalah domba-dombanya. Jadi jelas profil ilah yang kalian sembah itu jelas berbeda dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Kira-kira seperti itu. Oke, waktu sudah habis. Sekarang tanggapan dari pihak Muslim, dari tamparan dari pihak Kristen tadi, tunjukkan kejantananmu. Silakan dari pihak Muslim untuk menjawab atau untuk menegaskan terkait jawaban. 5 menit. Baik. Oke, jadi kalau Kristen tidak boleh disebut Kristen, Allah jangan disebut Allah, ya, biar jantan gitu loh. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa umat Islam itu tidak jantan ngakui bahwa Biblos itu udah dirubah-rubah? Jantan kok Al-Quran itu. Innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yastarubi thamanan qalila. Apa kata Allah? Ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diwahyukan oleh Allah, yaitu Alkitab, dan menjualnya dengan harga yang sedikit, mereka itu sebenarnya tidak memakan, tidak menelan ke dalam perut mereka, melainkan api. Jantan Al-Quran itu. Lalu kemudian ketika saudara berbicara mengenai penyebutan nama Allah, saudara harus tahu
bahwa perintah di dalam kitabnya orang Yahudi yang masih Anda pegang sampai hari ini ada jelas masih terekam. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bermasalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat, tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Lalu kemudian Tuhan mengatakan di dalam Ulangan 12 nomor 5, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah yang harus kamu cari, dan kesanalah harus kamu pergi. Jadi ada tempat di mana nama Tuhan itu ditegakkan. Sampai hari ini orang Yahudi tidak pernah menegakkan nama Tuhannya. Menyebutnya pun mereka takut. Camkan itu baik-baik. Perintahnya jelas, Ki'im el-hammakon. Berarti Tuhan akan mencari sebuah tempat di mana tempat itu namanya akan digaungkan, ditegakkan. Apakah dipatikan dengan nama Yesus? Bukan. Atau di Yerusalem dengan nama Yotepape? Juga bukan. Di Yerusalem tidak ada nama Tuhan ditegakkan di sana. Mereka takut menyebut nama Tuhan itu. Sehingga nama Tuhan itu harus punya tempat di mana tempat itu namanya digaungkan sampai ke penjuru pelosok bumi. Dan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasem Yotepape tidak bisa disebut, tidak bisa ditegakkan. Silakan Dinda Wafi. Halo Bu Abang Najak, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa saya menyebut nama Kristen? Saya punya sanad, Bang. Jadi sanad saya ada gitu. Saya menyebut Anda itu Kristen. Itu ada sanadnya. Sanad saya ini bersambung kepada sesosok orang yang menjadi apologet juga. Namanya Herdi. Nah, itu sanad saya sambung ke dia itu, gitu. Sambung. Jadi Herdi ketika diskusi sama kita, dia bilang, ini yang nerjemah bro, bukan Kristen. Gitu. Anda komplain kepada dia dong. Itu atasan saya itu dalam penamaan Kristen gitu. Itu yang pertama. Yang kedua bro, kenapa saya menyebutkan Anda itu ngemis-ngemis Yahudi? Gini loh. Aderion barusan sudah mengatakan bahwa Yesus itu orang Yahudi. Dan murid-murid Yesus yang awal-awal itu orang Yahudi. Pertanyaannya, kenapa Anda jadi Kristen? Gitu loh. Seharusnya kalau Anda sepakat murid-murid pertama yang setia kepada Yesus adalah orang yang terpilih, yang baik, kenapa Anda tidak menjadi orang Yahudi? Kok menjadi Kristen? Kan begitu bro. Gitu maksud saya. Jadi di dalam Islam, Allah itu adalah Tuhannya sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Anda mengatakan zat yang maha atau sesuatu yang maha itu adalah Yehova, seharusnya Anda jangan nyembah yang namanya Yesus. Karena tidak akan pernah berubah di dalam, makanya kalau ngambil literasi itu jangan separuh-separuh mas, gitu loh. Di dalam perjanjian lama, tidak pernah ada nubuatan yang bahwa nanti Yehova berubah menjadi Yesus yang akan disembah. Tidak ada itu mas. Gitu loh. Bahwa Yesus inilah firman yang jadi daging itu nanti yang disembah. Tidak ada. Tetap Yehova. Kalau Anda konsisten dengan narasi Anda. Anda menggunakan kata Yehova yang seolah-olah itu adalah Tuhan dari segala Tuhan. Di dalam literasi Yahudi, gitu. Oke. Nah, sekarang waktunya pihak Muslim untuk bertanya. 2 menit untuk bertanya kepada pihak Kristen terkait dengan apa yang sudah dipaparkan tadi. Monggo Bang Juma atau Bang Naja, silakan. 2 menit meluncur. Oke, baik. Pertanyaan saya, Bung. Di dalam kitab Kejadian ya. Sorry, di Keluaran. Kalau nggak salah ingat saya di Keluaran. Di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi tentang namaku, aku belum memperkenalkan diri. Nah, saya ingin Anda jelaskan kepada saya
Kalau Tuhan belum menyatakan diri kepada Abraham dalam namanya, lalu kenapa di dalam Kejadian 15 nomor 8 di situ jelas dikatakan Wayomer Adonai Yod Hevavi Bama Edaki Irasinna. Abraham telah memanggil nama Tuhan dengan sebutan Yod Hevavi. Tapi di kitab lain dikatakan belum menyatakan nama. Nah, pertanyaan saya, nama Yod Hevavi yang sebenarnya itu yang mana yang belum diperkenalkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, sementara Abraham sudah memanggilnya Yod Hevavi. Silakan. Oke, satu lagi pertanyaan dari Bang Mafi, silakan, masih 40 detik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya, Bung, di dalam perjanjian baru, ya, perjanjian baru ini bukan kabar dari Yesus ya, tapi tulisan murid Yesus tentang dia. Beda sama Islam ya. Kalau Islam ini Allah ngasih kabar, gini loh agama yang benar. Kalau di Kristen itu kan muridnya yang ngasih kabar tentang Yesusnya gitu loh. Pernah nggak Yesus itu mengaku dirinya Yehova? Ada nggak, Bro? Literasinya, Bro, sehingga dia disamakan seperti Yehova dalam penyembahan. Sekian. Oke, terima kasih dari pertanyaan pihak Muslim untuk dijawab oleh pihak Kristen. Silakan 6 menit menjawab. Ya. Pertanyaan kedua jelas, pertanyaan ini nggak jelas karena nggak nyambung dengan topik ya. Saya pikir makasih sudah bertanya tapi Anda tidak akan mendapatkan jawaban. Jadi kita sedang bicara Allah ya dengan Yotevave ya, bukan dengan Yesus Kristus ya. Ya, aduh jangan disayangkan. Tapi yang pertanyaan pertama ya, sebenarnya gini ya, sebelum saya menjawab ya, saya agak menyayangkan ya kenapa ulama NU sekelas Buya Syakur tidak dikatakan bukan ulama ya, padahal dia di kiai dan ulama. Bahkan Herdi dijadikan atasannya Naja, ini kan agak kebalik-balik ya. Tapi ya nggak masalah lah, sombong sekali kan seperti itu. Nah, santrinya banyak sekali ya, ribuan begitu, dan sangat dihormati di internal NU, tapi direndahkan oleh Naja, kan lucu ya. Bahkan Herdi dijadikan atasannya gitu. Jadi kamu itu abdinya Herdi ya. Jadi perkataan dengan Bang Zuma ya, mungkin nanti Aderion bisa menambahkan. Jadi apakah Yotevave itu dikenal pada era Musa ya, atau sebelumnya? Kalau tadi Anda belum menyebutkan ayat pembandingnya ya, mungkin saya bantu saja ya. Ya, yang dikeluaran dengan di Kejadian 12 itu. Tetapi ingat konteksnya saat itu ya. Bangsa Israel saat itu mengalami perjalanan yang sangat berat, diperbudak di tanah Mesir. Jadi ketika pertanyaan Musa kepada Allah yang menampakkan diri, itu tidak langsung diartikan bahwa nama itu baru dinyatakan saat itu, tidak. Meskipun Musa tidak membahasnya secara detail apakah itu sudah dinyatakan sebelum zamannya. Tetapi bukan itu inti masalahnya. Sahabat-sahabat, yang Musa sembah, yang Musa yang nyambung ini, itu adalah yang sama terguncang dengan dia. Adam dan Hawa di Taman Ini bukan Eden. jawaban dari pertanyaan saya. Dikatakan di dalam Ulangan 6, Keluaran 6 nomor 7 Terus yang nomor kedua, 3. saya ingin menanggapi Anda Aku tadi belum mengutip menyatakan beberapa nama ayat aku, di Yesaya ya, Pak Zuma, Yotevave, Yesaya, kepada dan Abraham. sebagainya. Ketika ada Tetapi kata Allah faktanya di situ, di dalam kitab Keluaran Kejadian 15 nama Allah Tuhan sudah Abraham nama sudah Allah memanggil itu kan diperkenalkan oleh Yotevave. Muhammad. Jadi Sebelum Tuhan yang Muhammad mana ada, yang sudah sebenarnya, ada mana nama kata Tuhan Allah. yang sebenarnya? Itu lebih Nggak kepada nyambung generik, dia, nama teman-teman. jenis bukan nama diri. Ya, ayahnya pun bernama Abdullah, abdi Allah, budak Allah, kan seperti itu, atau hamba Allah. Jadi bahkan ya untuk dewa bulan Sin itu juga disebut Allah Al-Ilah. Bahkan dari ensiklopedia Muslim dari Dasuki itu juga kata ilah itu berasal dari kata Al-Ilah yang dimurjal. Jadi sama halnya merek Aqua, artinya Latin tapi dijadikan merek gitu. Ya jangan, ya deritanya yang bikin merek itu. Jangan salahkan, apakah bahasa Latin Aqua itu otomatis hilang? Kan tidak. Jadi ini sebenarnya debat bisa sangat mudah kalau kalian jujur. Silakan Aderion. Oke.
Aku mau mencoba meluruskan pemahaman dari Ustadz Najih yang jauh dari kebenaran ya tentang iman kekristenan. Di dalam perjanjian baru kurang lebih seperti ini pernyataannya. Di dalam perjanjian baru yang bukan diperkenalkan oleh Yesus dan sebagainya. Itu salah. Perjanjian baru itu saya ingatkan kembali ya, perjanjian baru itu bukan nama kitab. Yang namanya kitab itu adalah kitab Matius, kitab Markus dan Lukas dan Yohanes. Itulah nama-nama kitab. Tapi perjanjian baru itu adalah perjanjian yang memang sudah dinubuatkan di zaman Yeremia. Bukan seperti perjanjian lama yang memang mereka itu telah melanggarnya orang-orang Yahudi itu. Karena berkali-kali orang-orang Yahudi itu kok menyembah ilah yang lain. Berkali-kali. Tapi perjanjian baru ini adalah perjanjian tentang dosa. Yeremia 31 ayat 33 dan 34 itu jelas dijelaskan itu. Aku akan menaruh Tauratku di dalam hatimu. Nah, itu pernyataan Yesus. Yesus mempertegas kembali bahwa di Matius 26 ayat 28, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Juga terdapat di dalam Lukas 22 ayat 20, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Nah, itulah kenapa kitab-kitab yang kami pegang itu disebut kanonnya itu bernama perjanjian baru. Karena memang perjanjian baru itu untuk seluruh orang loh, bukan hanya untuk orang Israel. Karena memang Mesias, orang Yahudi juga tahu itu. Mesias itu bukan hanya untuk orang Israel. Seluruh dunia, seluruh bangsa akan mengabdi kepadanya. Daniel 7 ayat 13 dan 14. Kerajaannya itu adalah kerajaan yang tidak akan musnah, kerajaan yang kekal. Tentu namanya kerajaan kekal, rajanya juga mesti dari yang kekal. Yang namanya dari kekal itu ya disebut ya Elohim itu sendiri. Karena kekal itu bukan abadi ya, beda ya. Kekal itu artinya tidak berawal dan tidak berakhir. Yesus itu adalah sang sabda itu, sabda firman itu tidak berawal. Justru dialah yang mengawali segala yang ada itu. Mazmur 33 ayat 6, oleh firman Tuhan langit dijadikan. Makanya Yesus menyatakan dirinya akulah Alfa dan Omega. Mesias itu disebut ilahi. Yesus itu datang ke dunia itu menyatakan berkali-kali dia adalah anak manusia. Justru kehendak Bapa yang akan yang waktu itu dilakukan Yesus itu untuk melakukan penebusan, untuk menyatakan diri dia itu adalah anak manusia. Karena dia itu yang ilahi yang menjadi manusia. Nggak mungkin dia itu manusia tapi dia ngaku anak manusia. Itu pasti ada something. Nah, itu adalah gelar Mesias yang dimaksud di Daniel 7 ayat 13, kira-kira seperti itu. Waktu habis. Sekarang pihak Muslim untuk menanggapi terkait jawaban dari pihak Kristen. Silakan 5 menit meluncur untuk Bang Juma maupun Bang Najah. Monggo. Iya, baik. Sangat timpang ya ketika kita berbicara mengenai Yotepape, berbicara mengenai Allah, tiba-tiba bicara Yesus. Berbicara pencipta, tiba-tiba berbicara mengenai ciptaan yang jadi Tuhan. Jadi gini teman-teman, saudara tidak menjawab pertanyaan saya. Di dalam kitab Keluaran yang saya gambarkan tadi, Tuhan mengatakan bahwa Dia telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kan itu poinnya. Tetapi tentang namanya, Tuhan belum perkenalkan di Keluaran 6 itu. Aku belum menyatakan namaku. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Tapi faktanya di dalam Kejadian 15 nomor 8, Abraham justru memanggil Tuhan itu dengan sebutan Yotepape. Wayomer Adonai Yotepape. Wahai Tuhanku. Ini fakta. Maka muncul pertanyaan saya. Nama yang belum diperkenalkan Tuhan kepada Abraham itu nama yang mana lagi? Kalau penyebutan Yotepape kan Tuhan sudah mengatakan diri kepada Abraham. Bahkan Abraham pun sudah menyeruhnya dengan sebutan itu. Lalu kemudian Tuhan minta Bani Israel mencari tempat di mana tempat itu adalah tempat yang dikuduskan, di mana nama Tuhan Yotepape itu akan ditegakkan setegak-tegaknya. Di mana tempat itu kira-kira tuh? Di Yerusalem tidak mungkin. Orang Yahudi aja menyebut Yotepape gemetaran, tidak bisa mereka menyebut. Lalu di mana ditegakkan nama Tuhan itu setegak-tegaknya? Di Vatikan gitu. Vatikan nggak mungkin. Ya. Adanya di mana kira-kira? Nama Tuhan kalau bukan Yotepape, kalau Yotepape terus nama mana yang kemudian yang belum diperkenalkan kepada Abraham? Sementara di Kejadian 15 nomor 8
Abraham justru sudah menyeru Yotevave itu dengan sebutan. Nah, makanya saya katakan nama yang sesungguhnya bukan cuman gelar, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan Yotevave, apalagi Yesus. Silakan Adinda Wafi. Oke. Ya, Justin gemeteran ya ketika saya tanyakan tentang kenapa apa yang disembah kok malah Yesus, padahal yang kita bahas ini adalah Sang Pencipta yang beneran gitu. Makanya kalau kita lihat, pertanyaan saya itu gak ada jawabannya, Mas, memang. Karena memang Anda salah menyembah gitu loh. Seharusnya Yehova yang Anda sembah. Karena meskipun orang-orang Yahudi banyak ya yang menentang hukum-hukum Allah, tetapi Anda harus ingat, Yesus itu orang Yahudi, bukan Kristen. Dan murid-murid Yesus yang awal-awal itu bukan Kristen, tapi Yahudi. Seharusnya Anda mengikuti mereka gitu loh. Makanya dalam 1 Korintus 11:26 dikatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, jadi YHWH atau Yehova yang singkatan dari Hayahove Weyihye yang artinya kekal ya dan selalu ada, itu bertentangan dengan apa yang Anda sembah gitu loh. Bertentangan. Makanya seharusnya Anda jadi orang Yahudi. Yehova itu yang Anda sembah. Bukan hanya ngemis istilah Yehovanya saja, tapi yang disembah Yesus. Kan lucu, Mas, gitu loh maksudnya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau YHWH itu bukan Allah ya. Menurut siapa? Menurut para ulama Islam. Karena para ulama, kenapa kok bukan Allah? Karena para ulama tidak pernah membahas Yehova itu. Nah, bagaimana pandangan Yahudi tentang Yehova? Ternyata ada Targum Sadigaon ya di dalam Ulangan contohnya, atau di dalam Keluaran tentang Musa yang diutus oleh Tuhan. Di sana jelas dikatakan qalallahu lahu. Maksudnya Allah berfirman kepada Musa. Nah, beliau menyamakan antara Yehova dengan Allah. Itu ada tertulis di dalam Targum Sadigaon. Begitu, ada orang Yahudi yang menyamakan. Kalau ulama Islam tidak pernah membahas yang namanya Yehova. Gitu. Ini sudah jawaban tegas ini. Maka seharusnya Anda menjawab pertanyaan Bang Zuma tadi gitu loh. Bukan malah kemana-mana gitu. Sekian. Oke, Pak Wahabi, sekarang pihak Kristen untuk mempertegas jawabannya. Silakan Bang Rion sama Ya, Bang Justin ini untuk sudah menjawab 5 menit. harusnya Pak ya. Oke, seharusnya Pak Amir mengingatkan ke Naja kalau hari ini tuh membahas Allah dibandingkan dengan Yotevave, bukan Yesus. Aduh, jaka sembung bawa golok nggak nyambung. Jadi gini ya, oke lah, saya nggak akan tanggapin aja ya. Terkait Sa'adiyah bin Yosef Hagaon itu ya, kalau di Islam itu dikenalnya Said bin Yusuf ya. Said bin Yusuf itu nama dari Sa'adiyah bin Yosef Hagaon ya. Dia itu apa ya? Dia pencetus Judeo Arabik kok. Wajar saja dia itu lebih pro kepada ya, mohon maaf, penguasa Islam saat itu sudah tahu semua. Pasukan Islam itu Khulafa Ar-Rasyidin itu berhasil menaklukkan kerajaan Persia saat itu. Nah, ya saya nggak mau bahas masalah itulah ya, nanti kalian kejang lagi repot gitu. Jadi tolong jangan kamu tadi mengatakan gini ya. Ulil amri kamu, ulama kamu mengatakan Allah bukan Yotevave. Kenapa kau menjilat-jilat pantat Yahudi? Mohon maaf, dengan menjilat pantat tadi Sa'adiyah bin Yosef Hagaon. Kamu tidak taat kepada ulil amri. Kan repot Naja kalau cara berpikir seperti itu. Makanya jangan sok-sokan mengutip literasi dari Yahudi kalau kamu tidak paham. Kami telanjangi nanti. Kalau terima kasih kamu sudah mengkonfirmasi Allahmu bukan Yotevave, saya kunci di situ ya. Jangan sampai besok Juba mengatakan Allah, al-ilah, Allah.
Jangan Allah kalau membaca kitab suci kami juga membacanya dengan Allah. Jangan sampai mengatakan Yesaya 9 ayat 5 itu Allah perkasa Muhammad. Nanti saya jadwalkan Bang Zuma versus Najah. Kan jadi repot. Makanya tadi saya bilang kalian harus jantan. Jangan banci. Tegas. Yotevave bukan Allah. Titik, selesai. Habis ini saya tidur. Dadah, bye-bye. Sampai jumpa, kan begitu. Silakan Derion. Oke, terkait pertanyaan dari Bang Zuma. Gini Bang Zuma, gelar-gelar atau nama-nama L itu di dalam perjanjian lama itu banyak. Contoh misalnya di zamannya Hagar. Hagar itu bahkan menyebut ilahnya itu dengan kata El Roy. El Olam, ada juga El Betel, El Kana, macam-macam banyak. Tapi pada waktu di zaman kita baca di Kejadian 17 ayat 1, ini aku baca nih terjemahannya. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka di situ pakai Tuhan, di situ itu merujuk pada Yod He Vav He, menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadalah, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercelah. Di situ disebutnya Yehova El Avraham Vayomer Elaf Ani El Sadai. Akulah yang maha kuasa. Jadi memang Tuhan itu menyatakan diri kepada Abraham pada saat itu dengan nama El Sadai. Karena apa? Untuk menyatakan kepada Abraham, dia itu berkuasa untuk memberikan dia keturunan walaupun dia berumur 99 tahun. Dia berpikir gak mungkin gue ini punya anak di umur gue udah setua ini. Bagaimana mungkin gue bisa punya anak? Nah makanya dia menyatakan dengan nama El Sadai, Allah yang maha kuasa. Dia bisa berkuasa untuk memberikan kapanpun yang dia mau. Itu maksudnya. Tentang nama Yod He Vav He itu memang dinyatakan di zamannya Musa. Bukan berarti Elohim itu Tuhannya Abraham dengan Musa itu berbeda. Masing-masing Tuhan itu menyatakan kepada nabi-nabinya. Itu tergantung apa permasalahannya. Itulah arti nama bagi Tuhan kami itu adalah kemuliaannya. Tergantung. Kalau di dalam El Roy itu ada yang melihat. Hagar itu waktu itu di gurun pasir itu gue juga tahu. Gue ngelihat lu bagaimana lu ini. Makanya dia menyatakan dirinya Hagar menyatakan kepada si Hasem itu dengan kata El Roy. Engkau yang melihat. Aku ini di sini. Jadi nama itu bukan identitas seperti nama kita kalau Tuhan itu, Pak. Nah, nama Yod He Vav He itu baru dinyatakan disebut kepada Musa. Itu karena apa? Dia mau menyatakan Tuhan yang benar itu yang ada itu ya kepada orang-orang Firaun. Orang-orang Firaun. So, kepada Firaun yang mereka tuh menyembah berhala. Ini Tuhan gue nih ada nih. Makanya disitulah Allah menyatakan dengan nama Yod He Vav He. Seperti itu. Jadi macam-macam. Ada juga El Betel, El Kana, El Rakum Fehanun, macam-macam. El Hane Aman. Di situ banyak, ada 60 nama gitu. Tapi apakah nama Tuhan itu ada 60? Ya tergantung. Tapi menurut pendapat Waktu habis. Sekarang sesi pertama sudah selesai, menginjak sesi yang kedua. Nah, sesi kedua ini dari pihak Kristen untuk bertanya kepada pihak Muslim, nanti dijawab 6 menit lagi. Silakan pihak Kristen atau Bang Rion maupun Bang Justin untuk bertanya kepada pihak Muslim. Waktu dan timer meluncur. Saya udah gak ada pertanyaan karena sudah dijawab tadi bahwa Allah bukan Allah SWT, bukan Yod He Vav He. Ya selesai sudah. Silakan Derion. Oke, saya coba lebih spesifik lagi ya tentang profilnya nih. Saya bukan ngomongin tentang namanya gitu, tapi profil yang disembah ini sama atau enggak. Sekarang saya mau bertanya begini, di dalam Ayub 33 ayat 4 disebut di situ roh Allah telah membuat aku. Nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Kira-kira seperti itu terjemahannya. Nah, yang saya mau tanya begini, Pak. Allah Subhanahu wa taala itu di dalam dirinya memiliki roh enggak? Karena di dalam perjanjian lama menyatakan rohku akan menaungimu. Itu bukan malaikat. Itu merujuk pada ruah Elohim, roh yang memang hayatnya Tuhan, nafas yang maha kuasa ini. Disebutnya ruah Elohim. Jangan mau ditipu sama orang-orang rabinik. Kalau ruah itu artinya angin, enggak. Angin ya memang disebutnya ruah, tapi kalau ruah Elohim ya jelas bukan angin, disebutnya nafas kok. Nah, kembali ke pertanyaannya. Apakah Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya terdapat roh? Silakan.
Oke, jawaban pertanyaan cuma satu dari Bang Justin. Nggak ada pertanyaan? Ya, saya ingin menegaskan saja ya, menambah. Jadi tadi kan pertanyaan harus dijawab, tapi saya izinkan saya tadi menjawab yang belum Bang Zuma tanyakan tadi ya. Jadi sejarah Yotevave itu ya, itu ditemukan dalam bangsa Israel itu sendiri ya. Nama ibu Musa itu Yokefet ya. Itu adalah bentuk singkat dari kata Yotevave itu sendiri dengan kata kafat atau kafet yang artinya menghormati, memuliakan. Jadi nama ibu Musa itu berarti adalah Yotevave, adalah kemuliaan. Jadi banyak sekali artinya sebenarnya konteks yang dinyatakan kepada Musa itu bukan dalam arti Allah tidak pernah menyatakan namanya, tetapi karena gini ya, kepada Abraham itu perlu dipertegaskan bahwa janji Allah dideklarasikan secara total. Jadi pernyataan diri Allah pun total. Makasih. Itu pertanyaannya. Silakan. Silakan Bang Zuma maupun Bang Najat untuk menjawab dari pertanyaan pihak Kristen. Silakan dijawab, 6 menit meluncur. Bentar Bang ya, Mas Aderion, Yesaya berapa barusan? Ya. Ayub 33 ayat 4. Ayub 33. Rua'el asad ni venismat sadai tehavini. Lanjut Bang. Oke, baik. Silakan. Baik. Nah, kalau berbicara mengenai Allah, apakah kemudian itu seperti yang Anda tanyakan, konsepnya sama seperti Tuhan Anda? Beda. Jadi Allah itu tidak membutuhkan roh untuk hidup. Yang membutuhkan roh untuk hidup itu hanya makhluk. Ketika Al-Quran berbicara mengenai roh, ya, banyak hal yang perlu dipahami. Roh bisa diartikan sebagai wahyu. Bisa dilihat di dalam An-Nahl ayat 2, Asy-Syura ayat 52. Roh juga bisa diartikan makhluk langit atau malaikat. Al-Quran Al-Qadar ayat 4, An-Naba ayat 38. Atau roh itu juga bisa diartikan sebagai utusan Allah atau malaikat Jibril. Surah Maryam ayat 17, Al-Mu'min ayat 15. Atau kemudian ruh juga itu diartikan sebagai makhluk yang diberikan kepada penciptaan manusia. Misalnya di dalam Al-Qur'anul Karim yang mana diterangkan di sana, Bismillahirrahmanirrahim, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Jelas bahwa Allah menciptakan makhluk termasuk Isa alaihi salam itu dengan ditiupkan roh ciptaan Allah kepada dirinya. Nah, lalu kemudian ketika berbicara mengenai pertolongan Allah, kekuatan Allah atau kekuasaan Allah terhadap makhluknya, itu juga dikatakan sebagai roh di dalam surah Al-Mujadilah ayat 22. Jadi tidak ada penegasan di dalam Al-Quranul Karim, tidak ada penjelasan dalam Al-Quranul Karim, tidak ada konsep dalam Al-Quranul Karim yang mengatakan bahwa Allah itu adalah roh. Kenapa? Karena roh itu adalah makhluk. Roh itu makhluk. Kalau ada yang mengatakan roh itu adalah Tuhan, oh sorry, waktunya lewat ya. Silakan Dinda Wafi. Oh belum. Jadi ketika dikatakan bahwasanya apakah Allah itu roh? Bukan. Tapi kalau dikatakan apakah Allah itu gaib? Ya, Allah itu gaib. Dia wujud, tapi kita sebagai manusia tidak mampu melihatnya. Dia gaib. Tapi kalau dikatakan dia adalah roh, bukan, karena roh itu adalah ciptaan. Ya, sekian sementara dari saya, silakan. Ya, jadi kita harus tahu dulu sebenarnya ya prinsip-prinsip keimanan di dalam Yahudi sebelum membahas Yehova. Nah, prinsip keimanan Yahudi itu kan salah satunya begini teman-teman, bahwa aku percaya dengan keyakinan penuh bahwa Sang Pencipta, terpujilah namanya, adalah unik dan tidak ada keunikan seperti Dia dalam hal apapun. Dan bahwa Dia sendiri adalah Tuhan kita, menggunakan kata Eloheinu. Dia yang telah ada, menggunakan kata Haya. Hove yang artinya Dia yang ada. Kemudian We dan Yihwe, Yihyeh ya, yang artinya akan selalu ada atau bermakna kekal, kan seperti itu. Nah,
Sekarang kita lihat, saya bukan saya bukan ngemis-ngemis rabbinik ya, saya bukan ngemis-ngemis rabbi, enggak. Saya cuma mengatakan bahwa ulama Islam tidak ada yang pernah membahas bahwa Yehova itu adalah Allah. Tidak ada pembahasannya sejauh apa yang saya tahu. Tapi ada di Targum Sadi Gaon. Tadi Mas Justin mengatakan saya ngemis dia, enggak. Saya kan sudah bilang, sudah tegas, Islam tidak pernah mengatakan nama Allah itu selain Allah, tetap Allah. Tapi kalau kita membuka literasi ya di dalam Yahudi, saya tidak sedang menguatkan perkataan saya ya. Ini saya menjelaskan ada orang Yahudi, seorang rabi Sadi Gaon yang mengatakan dalam targumnya, tertulis di dalam Ulangan 6 contohnya, nomor keempat, di sana Yehova disebut Allah. Begitu. Saya tidak sedang menguatkan perkataan saya dengan literasi Yahudi, karena orang-orang Yahudi itu memiliki keimanan bahwa yang namanya Tuhan itu ada dan selalu ada, tidak pernah tewas gitu loh. Tuhan itu tidak pernah tewas gitu. Makanya kalau Anda sudah mulai bergeser ya kepada roh itu artinya angin, jangan percaya sama Yahudi rohnya angin loh. Saya punya literasi dalam hal itu. Di Bible of Des Jerusalem, ya terjemah dari ruah Elohim itu bukan nafas, tapi diterjemahkan uwin, begitu. Bahkan di Zefaria juga diterjemahkan Sefaria ya, diterjemahkan uwin. Uwin kan artinya angin dalam bahasa Inggris. Gitu. Kita membaca ada literasinya, bukan malah percaya aja gitu tanpa membaca literasinya, tidak. Dan menurut Rashi dalam Ayub 33 nomor 4 ya, Rabbi Rashi, coba lihat di dalam Sefaria, roh Tuhan membuat saya dan saya tidak lebih kuat dari Anda. Merujuk pada kekuatan, bukan memahami Tuhan sebagai ruh. Di Ayub 33 nomor 4 gitu. Literasi saya ada dari kalangan Rabbi Rashi, di Sefaria tertulis itu. Itu kekuatan, bukan roh. Karena roh itu ciptaan kalau di kita. Roh itu ciptaan, begitu loh. Coba kalau Anda tidak percaya, buka di dalam Yohanes 3 nomor 34. Berarti rohnya Allah banyak itu. Berarti Tuhannya banyak nanti itu. Sekian. Oke, waktu habis. Sekarang waktunya pihak Kristus untuk menanggapi 5 menit meluncur. Oke, gue tanggapin ya. Saya tanggapin ya. Terkait dengan judul kita, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Yod He Vav He? Dengan pertanyaan saya tadi bahwa apakah Allah itu memiliki roh, Bang Zuma sebut, apakah konsepnya sama seperti yang Anda tanyakan? Jelas berbeda, kata Bang Zuma begitu. Ya, berarti berbeda. Antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Yod He Vav He itu jelas berbeda. Karena Hasem itu yang memiliki roh. Roh Tuhan telah membuat aku. Nafas yang Maha Kuasa membuat aku hidup. Itu paralel, Pak. Ya. Jadi disebut itu, kalau kamu bilang itu bukan nafas, kamu menggunakan tafsir. Saya menggunakan teks. Di situ disebutnya venismat, nafas. Nafas yang Maha Kuasa itu bukan tafsiran. Saya bukan menggunakan tafsiran, teksnya nafas yang Maha Kuasa, bukan angin. Karena kalau angin, Pak, dalam bahasa Ibrani itu disebutnya ruah, karena dia tidak kelihatan. Yohanes 4 ayat 24, Yesus menyebutkan Allah itu roh. Karena apa? Dia tidak kelihatan. Makanya disebut goib. Betul, Allah itu roh, sesuatu yang goib. Tapi apakah Allah itu tidak memiliki roh di dalam dirinya? Punya. Ya ini contohnya Ayub 33 ayat 4. Mau kamu mengimani ini atau enggak, atau kamu tidak sepakat, itu bukan permasalahan yang kita mau hadapin. Tapi judul kita hari ini kan, apakah sama? Bang Zuma bilang berbeda. Jelas sekarang itu adalah berbeda. Seharusnya ini udah finish saat ini, karena Bang Zuma sendiri mengatakan kalau Allah itu Tuhan itu tidak mungkin punya roh, karena yang butuh roh itu adalah makhluknya. Gitu kan, itu kan pola pikirnya. Berarti sekarang besok kalau disebutnya tangan Allah, nggak mungkin Allah punya tangan, karena yang punya tangan manusia. Besok kalau disebut Allah berkata, berfirman, nggak mungkin, karena manusia juga berfirman, berkata-kata. Itu kan sebenarnya logika, karena nggak gini, Pak. Tidak ada yang serupa dengan dia, walaupun itu disebut Tuhan berkata, bukan berarti perkataan dia sama dengan perkataan manusia. Begitu juga walaupun disebutnya roh Allah, bukan berarti roh Allah itu artinya sama seperti roh manusia.
nggak ada yang serupa dengan dia. Gitu kira-kira mungkin Saudara Justin tambahin. Ya, ini kan akhirnya yang seharusnya menjadi sesi Aderion, akhirnya saya juga ikut-ikutan karena Ustadz Naja ini mencoba memperhalus alias ngeles. Tadi sudah jelas, iya YTFAP bukan Allah menurut para ulama-ulama Islam. Kemudian diperhalus alias direvisi. Ya, ulama-ulama tidak pernah membahas ini. Loh. Lalu ngapain aja selama ini kalau nggak pernah bahas itu? Tapi berani mengatakan bahwa kitabnya dipalsukan, kitab suci kalian nggak asli lagi, YTFAV-nya palsu mungkin atau apapun itu. Ini gimana sih? Makanya saya bilang, cobalah jantan laki berani mengatakan tegas bukan. Selesai. Sekarang tinggal bahas masalah esensinya, profilnya. Perbedaannya seperti apa? Baru dikasih sajian satu premis dari Aderion mengenai roh Allah. Kalian juga sudah bentrok. Tadi Naja kembali menjilat-jilat dari Yahudi literatur. Loh, kami mengaminkan itu. Yang dimaksud roh Allah adalah hayat hidup, bukan berarti seperti hantu Casper. Kalau kalian lihat konten YouTube buatan itu pakai Photoshop itu kan, kalian kelihatan tuh hantu-hantu bohong itu putih, nggak seperti itu. Roh Allah itu bukan berarti Allah butuh roh. Ini logika apa sih? Tidak ada filsafat ketuhanan mengatakan Allah butuh sesuatu. Yang butuh sesuatu bukan Allah itu, manusia. Ketika dikatakan roh Allah, artinya Allah adalah sumber hidup. Allah memiliki kehidupan yang tidak bergantung kepada apapun. Seperti literatur yang tadi dipakai oleh Naja untuk dijilatnya. Mohon maaf saya pakai kata diksi ini karena Anda menggunakan itu tadi, tidak menggunakan ayat Quran. Repot kalau seperti ini. Sedangkan Ustadz Juma mengatakan, oh iya, Allah yang butuh roh itu adalah makhluk loh. Berarti kalian ini literasinya berbeda, bro. Yang lebih Islam yang mana? Naja atau Zuma? Yang lebih pendebat mana? Zuma atau Naja? Kami bingung. Makanya marilah bersikap jantan seperti saya tadi di awal. Kami orang Kristen dan Yahudi mengatakan dengan tegas bahwa Allah SWT bukan yang tertulis dalam kitab suci kami. Beda. Itu agama dan Tuhan yang baru diperkenalkan di abad 7 menurut Alkitab kami. Mohon maaf. Jangan tersungging. Silakan. Masih 14 detik. Jadi benar, memang udah aku mempertegas. Jadi memang benar kalau Allah itu tidak memiliki roh, berarti profil yang disembah oleh Nabi berbeda. Seperti itu aja. Gitu, Pak. Oke, waktu habis. Tanggapan atau mempertegas jawaban dari pihak Muslim 5 menit kami luncurkan. Iya. Monggo. Baik. Kitab kami juga tidak ada yang mengatakan bahwasanya Allah adalah YHWH, nggak ada di kitab kami itu. Itu tegas loh. Malah kitab kami yang ditiru-tiru di mana-mana. Paham ente? Ya. Kitabnya orang Yahudi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, YTFAP mereka terjemahkan dengan kata Allah. Al-Quranul Karim ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani, Allah tetap Allah. Nah, bagaimana dengan kitab Anda yang bahasa Inggris, bahasa Yunani itu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Apakah terjemahannya IHWH atau Allah? Allah, bung. Kalian yang ngemis, kalian yang tidak tegas dalam hal ini gitu loh. Ya. Lalu kemudian Aderion mengatakan roh Allah, artinya Allah adalah roh. Karena dikatakan adalah roh Allah. Kalau kamu melihat, saudara melihat di dalam kitab perjanjian lama, roh Allah itu bertaburan di mana-mana. Apakah semua yang memiliki roh Tuhan itu adalah Tuhan? Dan tidak ada satu ayat pun di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa Hasem itu adalah roh. Anda boleh tunjukkan ke saya dan boleh baptis saya satu provinsi kalau ada. Bahwa Tuhan itu adalah roh. Hasem itu adalah roh. Itu hanya ada di perjanjian baru, itu pun dipelintir terjemahannya. Ya. Pneuma Hotheos diterjemahkan Allah itu adalah roh. Padahal itu adalah roh Allah. Bukan Allah adalah roh. Kalau roh Allah adalah Allah, maka bait Allah adalah Allah. Apakah kemudian malaikat Allah berarti Allah adalah malaikat? Bait Allah berarti Allah adalah bait? Kan tidak seperti itu. Cuman karena ajaran kalian memang dari seberang yang nyembah roh-roh. Karena ketika dituliskan dalam Wahyu 5 nomor 6, Tuhan kamu memang roh bertanduk 7 bermata 7. Maka Tuhannya Bani Israel Anda anggap roh.
Gak ada literasi dalam kitabnya orang Yahudi Tuhan mereka adalah roh. Gak ada. Kalau pencipta roh, yes. Dan saya gak ada bertabrakan dengan Ustaz Wafi, gak ada. Malah saling menguatkan bahwa Tuhan itu bukan roh. Tuhan itu pencipta roh. Kalau ada Tuhan yang butuh roh, itu Tuhan-Tuhanan. Alias mungkin bisa saja dia adalah hantu. Demikian, silakan Dinda Wafi. Oke, saya tegaskan lagi ya, karena Justin bisanya cuma framing sih ya. Mending Aderion menurut saya. Justin bisanya cuma framing ternyata dari tadi. Padahal data saya sudah Nggak usah kayak gitu, jangan kayak gitu. Saya Pak. mengatakan, jangan motong lah, jangan kepanasan. Saya di framing santai aja kok sama Justin. Gitu loh. Jadi saya itu mengatakan bahwa ulama tidak ada yang mengatakan YHWH itu adalah Allah. Saya tegaskan lagi. Kenapa? Karena memang tidak ada istilah YHWH. Yang ada kata Allah itu diemis-emis oleh dua agama. Yang pertama Kristen, yang tidak tahu saya dapat dari mana terjemahan lalu jadi Allah itu. Yang kedua Yahudi. YHWH diterjemahkan Allah sama Yahudi. Jadi Islam ini tetap tegas dengan apa? Dengan apa yang sudah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali Allah tetap Allah, selamanya akan Allah. Begitu. Kemudian datanglah namanya Rabbi Sadi Gaon dalam targumnya Kejadian 1 nomor 2 awwaluma khalaqallah. Yang pertama diciptakan oleh Allah, Kejadian 1 itu ya. Nah, diemis akhirnya kan. Ngemis siapa? Ngemis Islam. Gitu loh. Ngemis Islam semua akhirnya, guys. Tapi kita tetap teguh dengan pendirian kita. Sekali Allah, tetap Allah Tuhan kita. Gitu, bukan YHWH, apalagi Yesus yang mati di tiang salib gitu loh. Jadi, kalau Anda mengatakan ya, ruah Elohim itu dimaknai adalah nafas Allah, ini gabrul nantinya. Kenapa? Karena Anda sedang mengindikasikan istilah orang Yahudi, ruah Elohim. Tapi orang-orang Yahudi pemahamannya tidak Anda pakai gitu loh. Pakai istilah Yahudi tapi pemahaman Yahudi gak Anda pakai, kan lucu bro. Gitu, lucu Kristen ini. Yesus orang Yahudi, murid-murid pertama orang Yahudi. Yahudi mengindikasikan ruah ini ternyata diterjemah dalam Bible of Jerusalem wind, angin. Loh, Kristen Indonesia memaknai rohnya Tuhan. Kan lucu, cuma diambil istilahnya tapi maknanya gak dipakai gitu loh. Ini cabang mana ilmunya ini gitu. Seperti itu bro. Jadi ayolah gitu. Kalau memang Anda ini revisi Bible Anda itu, terjemahannya itu jadikan kurios, teos, itu pakai istilah Anda itu. Nggak usah pakai istilah Allah. Orang Yahudi sudah. Waktu sudah bisa. Sekarang selanjutnya untuk sesi selanjutnya yaitu pihak Muslim untuk bertanya kepada pihak Kristen. 2 menit akan meluncur. Silakan Bang Juma maupun Bang Najat. Monggo. Iya, saya pertanyaannya sederhana aja. Masih sama dengan pertanyaan saya di awal tadi. Ketika Tuhan mengatakan tempat yang akan dipilih Tuhan dari segala suku sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itu di mana? Dan apa nama Tuhan yang ditegakkan di sana? Yang digaungkan gitu loh. Di mana tempat itu? Dan apa nama Tuhan yang ditegakkan di sana? Jangan bilang Hasem, itu bukan nama Tuhan. Jangan bilang Adonai, itu bukan nama Tuhan. Jangan bilang Yotepave, karena menyebutnya aja kagak bisa. Jadi nama Tuhan yang ditegakkan itu yang mana? Di daerah mana itu kira-kira terjadi? Silakan. Oke, saya bertanya begini. Ketika ruah Elohim itu dimaknai nafas ya, nafasnya Allah, dan itu adalah istilah orang Yahudi. Saya ingin tahu Yahudi siapa yang otoritasnya tinggi ya, yang mengatakan bahwa ruah Elohim itu adalah rohnya Allah. Siapa yang mengatakan seperti itu? Begitu ya. Dan kalau memang dimaknai roh Allah, Allah itu punya berapa roh gitu? Punya berapa roh Allah itu? Itu pertanyaan saya. Jadi ingat ya, pakai data ya, jangan hanya modal framing gitu loh. Jangan hanya modal framing, jangan.
pakai data. Yang pertama, Yahudi siapa yang otoritasnya tinggi, diakui banyak orang yang mengatakan, karena istilahnya Yahudi itu, ruah itu dimaknai rohnya Allah atau nafasnya Allah. Yahudi mana? Begitu. Kemudian Allah itu punya berapa roh gitu loh. Monggo, lanjut. Lanjut, Bang. Ada 45 detik, Bang. Ya, jadi di dalam kitab saudara, menurut penglihatan pengarang kitab Wahyu, penulis kitab Wahyu, dikatakan aku melihat. Berarti dia melihat nih. Anda jangan ragukan penglihatannya. Ada binatang seakan-akan disembeli, bertanduk 7, bermata 7, dan itulah ketujuh roh Bapa, roh Theos. Apakah Anda ingkari? Apakah Anda kufur terhadap pernyataan penglihatan penulis kitab Anda? Atau Anda meyakini bahwa memang Tuhan Anda itu bertanduk 7, bermata 7, sebagaimana yang dilihat, yang berbentuk roh itu? Silakan. Oke, waktu saya pause dan kami start lagi terkait dengan 6 menit akan dipakai oleh pihak Kristen untuk menjawab. Silakan meluncur 6 menit. Ya, Monggo. saya dulu saja, nanti Adiran mungkin bahas yang masalah roh itu ya. Jadi gini ya, ini kita belum masuk ke substansi dari tadi. Kita minta penegasan apakah Yotevave itu berbeda dengan Allah. Saya tidak framing. Anda tadi terucap berbeda menurut ulama. Cuma Anda perhalus lagi. Ada rekamannya, minta saja ke Pak Amir. Bahkan di awal narasi saya sudah mengatakan bahwa Yahudi dan Kristen, fakta tekstual dan fakta teologis jelas berbeda. Baik secara nama maupun secara esensi. Banyak sekali, bukan hanya profil masalah roh. Tapi bicara tentang pewahyuan itu berbeda sekali. Halal haram juga berbeda. Yang Yotevave sampaikan ke Musa mengenai perceraian juga berbeda dengan yang di kalian. Saya nggak enak bahasnya. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal, dan seterusnya nggak jelas. Saya bisa buktikan itu. Tapi kan saya menghormati Aderion yang mengusung satu premis dulu, yaitu roh. Kalian masih aja nggak jelas. Nah, oke ya. Terus masalah masalah yang tadi Pak Naja sampaikan, yaitu bahwa apa tadi saya agak lupa ya. Karena nggak ada yang baru ya Derion ya. Coba. Apa Allah itu punya berapa roh gitu? Itu kan tadi yang Pak siapa, Pak Zuma dulu ya. Masalah pernyataan nama Allah itu. Jadi gini. Kalau kita membaca Alkitab dengan jelas ya, Allah selalu berproses secara sejarah ya. Mengapa kepada Musa itu harus dinyatakan nama itu sekali lagi ya. Dan bangsa Israel saat itu pada kondisi di tanah perbudakan, dalam tekanan sebagainya, kehilangan arah dan seterusnya. Bahkan di zaman Nuh kita lihat bagaimana mereka melupakan Allah. Bahkan roh Allah sampai meninggalkan, hadirat Allah sampai meninggalkan mereka karena begitu besarnya dampak dosa. Ya, secara umum saja saya sampaikan bahwa itulah yang membuat Tuhan itu dilupakan oleh mereka. Manusia, bukan Tuhan yang melupakan manusia, tidak. Makanya Allah selalu menyatakan janjinya. Masalahnya kalian tidak paham teologi perjanjian. Apa itu iman dan kasih karunia, kalian tidak paham. Repotnya di situ. Terkait nama Allah dinyatakan, konteks kepada Abraham itu bicara tentang perjanjian Allah dengan Abraham melalui nama, menyatakan namanya, maka janji itu dinyatakan kepada seluruh bangsa di dunia. Jadi kalau kita membaca kitab Kejadian dan Keluaran, itu kita akan lihat hubungan antara janji Abraham dinyatakan kepada bangsa Israel sebagai tipologi umat manusia secara keseluruhan. Silakan itu dulu lah, Aderion lanjut masalah roh Allah itu. Iya, tentang aku menjawab pertanyaan dari Bang Zuma dulu. Nama itu ditegakkan di mana? Itu terkait dengan Beit Hamikdas. Karena mereka bait Allah ya, Beit Hamikdas itu bait itu rumah, Hamikdas itu kudus, rumah yang kudus. Jadi itu ke bait Allah maksudnya. Disitulah nama Tuhan itu dinyatakan. Mereka menyebutnya itu Shekinah Hasem. Kehadirannya Allah itu ada di rumah itu. Nah, makanya mereka itu, Tuhan itu berkehendak melakukan segala keimamatan orang-orang Israel itu harus dilakukan di situ, nggak boleh di tempat yang lain. Kurbanot itu harus di tempat itu. Jadi kurban itu bukan tempat sholat.
bukan tempat kiblat, tapi tempat melakukan di mana mereka tuh menyerahkan kurbannya itu, dan nanti darahnya itu dicipratkan itu di ruang Maha Kudus. Nah, pemahaman seperti ini kan kalian kan nggak akan sampai kan. Tentu ini akan menarik kalau dibahas pada orang-orang yang paham aja, khususnya orang-orang rabbinik sekarang. Itu terkait sama Bang Juma ya, itu ngomongnya itu di Bait Hamikdas maksudnya. Pertanyaan Bang Naja ini disebut Yahudi mana yang sebut ruah itu adalah rohnya. Itu menarik. Itu ada di kitab sebenarnya tadi itu udah tegas di Ayub 33 ayat 4, tapi kalau mau ditambahkan lagi ada di Yesaya 63 ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Itu satu. Yesaya 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan itu air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu. Rohku, bukan malaikat. Rohnya dia, memang itu disebutnya ruah El, disebutnya di dalam Ayub 33 ayat 4. Nah, kembali ke topik yang sekarang kita bahas, profilnya ini yang saya lihat, apakah Allah itu tidak memiliki roh? Kamu bilang tidak, ya udah berarti berbeda. Mau kamu nggak mau percaya tentang apa yang saya sampaikan, itu permasalahan kepercayaan. Tapi terkait dengan judul hari ini, kalian tidak bisa membuktikan bahwa Tuhan yang disembah oleh para nabi-nabi itu sama dengan yang ilah yang kalian sembah. Itu berbeda. Nggak, roh Tuhan melayang-layang. Itu apa, malaikat? Melayang-layang. Dia merah hefet elpane, memberikan nafas, mengerami kehidupan. Itu artinya bergerak. Bukan malaikat, malaikatnya belum diciptakan kok. Di situ nggak merujuk kepada malaikat sama sekali, nggak ada itu malaikat. Kecuali mungkin orang-orang rabbinik Sadia Gaon ya. Saya tuh nggak pernah melihat orang-orang rabbinik yang nggak pernah masuk ke dalam bait Allah. Orang-orang seperti Tovia Singer dan rabi-rabi sekarang itu nggak lebih Yahudi dibanding Yudas Iskariot kok. Karena seluruh keimanan Yahudi itu, keimamatannya itu berpusat kepada bait Allah. Jangan kamu nyebut dirinya Yahudi kalau kamu nggak ada bait Allah. Goodbye, sayonara, itu nggak ada itu istilah. Ya, silakan. Tujuh roh Allah ada di Yesaya 11 ayat 2 ya. Roh takut akan Tuhan, roh pengenalan, keperkasaan dan seterusnya. Siap, ya saya jelasin aja. Nah, sekarang ditanggapi oleh pihak Muslim terkait jawaban yang dilontarkan oleh pihak Kristen. Monggo 5 menit meluncur. Lanjut, Bang. Iya, baik. Jadi kalau Anda mengatakan di dalam kitab kami umat Islam itu berbeda, Tuhan kami itu ya, karena yang tadinya haram menjadi halal dan seterusnya. Justru yang saya lihat itu terjadi di agama Anda gitu loh. Kenapa tidak bisa satu agama aja, Yahudi dengan Kristen? Kenapa nggak satu aja ketika Tuhannya itu sama? Tapi kan tidak sama Tuhannya. Sementara Yahudi dan Islam itu tidak jadi satu agama karena syariatnya yang membuat dia berbeda. Sementara Yahudi, Kristen semuanya berbeda. Mau Tuhannya, mau nabinya, mau rasulnya, mau kitabnya, semuanya berbeda. Cara ibadahnya berbeda. Tuhannya juga berbeda. Apanya yang sama dengan Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Kristen? Tidak ada yang sama. Cuman kalian yang mengklaim sama. Tapi kami tidak pernah mengklaim Tuhan Yahudi itu adalah Tuhan kami. Tapi ketika, nah itu perhatikan, tapi ketika Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhannya para nabi, maka kami katakan Tuhan kami sama. Tetapi para ulama tidak ada yang mengatakan Allah sama dengan Yotepape. Yang ada sebaliknya, mereka yang mengklaim bahwa Yotepape adalah Allah. Pahami itu. Kemudian Tuhan kami dan Tuhannya Yahudi menghidupkan dan mematikan. Tuhan kalian dimatikan dan dihidupkan. Beda. Tuhan kami, Tuhannya Yahudi, bukan utusan, bukan duta. Tuhan kalian duta dan utusan. Beda. Tuhan kami bukan manusia dan bukan anak manusia. Tuhanmu manusia dan anak manusia. Beda. Tuhan kami tahu hari kiamat. Tuhan kamu tidak tahu hari kiamat. Ya beda. Tuhan kami maha kuasa, maha berfirman. Tuhan kamu kagak bisa. Jadi Yotepape yang maha kuasa itu, saya katakan
Allahu Akbar. Ada kesalahan teknik. Ada kesalahan teknik. Hadirion, monggo. Ustadz Naja. Ini Hadirion. Ustadz Naja. Justin, oke. Bang, timernya dikasih mundur sedikit tadi. Kelewatan tadi, Bang. Ini masih 2 menit 53. Berarti langsung Tadi masih ada 3 menit. Oh, 3 menit ya? Oh iya. Mundur berarti 3 menit ya. Oke, Iya. saya Kok naikkan Abang 3 menit. Tambah aja, nanti ditambah berapa detik itu. Ustadz Naja, monggo. Bagaimana kesepakatan untuk menitnya tadi? 3 menit ya? Masih 3 menit ya? Iya, Pak Amir. Oke, saya rubah 3 menit ya. Oke. Oke, sudah siap semua? Ya, Setuju, siap. Ya, 10 detik. Oke. Oh, Udah, 3 menit. udah bisa. Udah bisa. Oke, ini siap. 3 menit. Jadi Tuhan kami itu maha kuasa, maha berfirman, maha berkata-kata. Sedangkan Tuhan yang kalian sembah itu tidak. Nah, berbicara mengenai ruah, kalian tidak nyinggung tadi itu. Ruah bagi kami itu adalah angin, esensi yang digunakan oleh Allah untuk menghidupkan. Makanya kalau berbicara mengenai ruh, ada hubungannya dengan udara, ada hubungannya dengan oksigen, ada hubungannya dengan ruah itu sendiri atau angin itu sendiri. Sementara ketika berbicara dengan Tuhan Anda, konsep roh itu yaitu tadi, roh bertanduk 7 dan seterusnya. Ruah Elohim itu ruh, angin Tuhan itu melayang-layang. Itu biasanya itu terjemahan yang sangat jelas di situ. Silakan Dinda Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Memang prinsip ketuhanan kita sangat berbeda ya, Mas Aderion. Dengan Yahudi juga berbeda gitu loh. Kalau Anda meyakini Yesus orang Yahudi, murid-murid Yesus yang setia awal-awal orang Yahudi, itu seharusnya Anda ikut mereka, bukan malah jadi Kristen. Karena di dalam Slosa Asar-i Karim, 13 prinsip iman Yahudi, di dalam prinsip iman yang ketiga kan ditulis begini, aku percaya dengan keyakinan penuh bahwa Sang Pencipta, terpujilah namanya, bukanlah jasmani. Jadi dalam 13 prinsip iman Yahudi, Tuhan itu tidak berjasmani dan bahwa dia berada di luar semua konsep jasmani dan sama sekali tidak ada yang sebanding dengannya. Kalau dalam Al-Quran yang cocok dengan prinsip ini adalah surah Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama, Allah tidak setara dengan apapun. Dan di dalam Al-Quran juga tertulis laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak sama seperti apapun. Beda dengan
panjenengan gitu loh. Seperti di Wahyu 5 nomor 6 yang Bang Zuma bacakan barusan, bertanduk 7, bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi gak ada istilah jasmani, itu udah ada begitu kalau di Islam. Dan kalau kita melihat di bilangan 23 nomor 19 contohnya, El itu bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia juga. Jadi hal-hal yang berbau jasmani itu udah ada di konsep Yahudi. Dan Yesus orang Yahudi, murid-murid Yesus awal-awal orang Yahudi. Ini prinsip iman Yahudi. Diperkuat lagi di Hosea 11 nomor 9, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini El dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Jadi prinsipnya ada kemiripan bahwa Tuhan ini tidak berjasmani antara konsep Yahudi dengan Islam. Oke, waktu habis. Sekarang dari pihak Kristen untuk mempertegas dari jawaban, yaitu 5 menit waktunya. Silakan 5 menit meluncur. Ya, Monggo. jadi ada ketidakkonsistenan dalam berdialog dan berdebat ya. Mulai menyinggung-nyinggung hal-hal yang di luar topik, seharusnya membahas apple to apple antara Allah dengan Allah SWT dengan YOTVV, tapi lari kemana-mana ya, lari ke masalah Yesus Kristus dan sebagainya. Kalau mau membandingkan, kami juga bisa dengan mudah ya. Allah Yahweh itu mengasihi bangsa Israel, Yeremia 34 Yeremia 32 ayat 40. Tetapi Allah SWT apa? Dia mengutuki bangsa Israel menjadi monyet dan babi, bahkan akan memusnahkan bangsa Israel. Dan kalau dibandingkan, Allah Yahweh ya mengasihi semua bangsa di dunia, iya kan? Tetapi Allah SWT mengharuskan semua bangsa masuk Islam loh. Dengan 3 pilihan: meninggalkan tanah mereka, dibunuh, atau bayar pajak. Bahkan melarang Islam berteman dengan penyembah berhala, bahkan dengan orang Yahudi dan Kristen. Surah 5 ayat 51. Allah Yahweh ya punya hari Sabat, hari ke-7, dan hari sucinya dan pemerintahannya itu di Yerusalem. Kalau Allah SWT kan Jumat, hari sucinya. Pusat pemerintahnya di Mekah dan Madinah. Nah, Islam itu agama satu-satunya yang dia restui. Padahal Islam itu baru muncul di abad 7. Nah, Allah Yahweh itu dia Esa, Ehad, menyatukan dalam keberadaan yang 3, itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan kalau kalian kan tidak. Nah, malah ada katanya Allah itu punya, Allah ya, enggak tahu Allah SWT atau Allah yang mana, itu punya 3 putri. Jadi perbedaan banyak gitu loh. Bahkan Allah Anda punya gelar itu Khairul Makirin. Apa tuh kalau tidak salah, Maha Pendusta ya. Silahkan nanti diluruskan kalau salah. Saya pikir kalau mau membandingkan, kami jagonya bro. Karena memang tidak ada kesinambungan. Allah SWT bukan YOTVV, makanya kami bisa membandingkan. Kalau kalian kan ambigu, tidak jantan. Kalau tadi Zuma mengatakan Yahudi menggunakan kata Allah, oh tidak, sebelum ada. Jadi kalau yang mengemis-kemis kan gini ya, ayah baginda Muhammad itu punya nama Abdullah. Apakah dia mengemis menggunakan kata Allah itu abdi Allah, budak Allah? Kan tidak. Logika Anda tuh ngawur, menista ayah baginda Muhammad. Ngawur. Bahkan kata Allah di dalam orang Kristen sebelum ada Islam itu dari kata Allah. Tadi Aderion mengatakan Eloah, Elohim, El, ilah. Gampang kami menjelaskannya. Silakan Aderion. Oke, pernyataan dari si Bang siapa Ustadz Najih itu, Kristen itu apa? Kalian sebut Elohim itu apa, ruah Elohim itu nafas. Itu bukan kami yang sebut. Itu Ayub menuliskannya itu seperti itu. Nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Itu paralel juga dinyatakan kembali oleh Daud di dalam Mazmur 33 ayat 6. Nafas dari mulutnya segala tentaranya. Memang di dalam hidup Allah yang hidup itu, di dalamnya terdapat hidup. Nah, tentang kata makna angin itu pun disebut ruah karena memang sesuatu yang tidak terlihat.
Dan kami tidak pernah mengatakan bahwa yang Elohim, yang ilah itu tuh yang kelihatan, bukan. Yang ada pun Yesus itu adalah sang firman, yang notabene firman itu adalah yang tidak kelihatan juga. Itulah yang menjadi manusia. Itu yang kami lihat. Bukannya si Bapa itu yang terlihat. Bukan, itu ajaran yang salah itu. Itu bukan pengajaran pemahaman kekristenan seperti itu. Tapi aku hanya sekilas. Ini boleh tanya nggak Pak ya? Bukan ya? Nggak bisa ya? Nah itu kalau belum waktu bertanya ya. Jadi gini, tentang Ruah Elohim itu di dalam diri ilah yang kami sembah itu dan orang-orang Yahudi sembah itu memang terdapat rohnya. Tadi saya sudah mengutip kitab saya juga, rohku disebut, bukan malaikat, bukan ciptaan. Siapa yang bilang ciptaan? Bagaimana bisa ciptaan menciptakan ciptaan? Kan Ayub 33 ayat 4 kan jelas, telah membuat aku. Masa ciptaan membuat manusia? Ciptaan membuat ciptaan? Itu roh Tuhan itu sendiri yang membuat manusia itu hidup. Nafas yang ada di dalam dirinya, hayatnya Tuhan itu sendiri. Begitu loh Pak. Mungkin Justin mau ditambah juga nggak apa-apa. Oke, 29 detik, 28 detik. Ya, 7 roh Allah bukan berarti Allah punya 7 substansi roh. Tidak, 7 itu lambang kesempurnaan. Semua orang tahu, orang Yahudi pun tahu. 7 roh itu tentang apa saja juga dijelaskan kok, mengenai hikmat dan seterusnya. Jadi saya pikir Anda kurang bisa menafsirkan gitu ya. Ya wajar sajalah ya. Silakan. Oke, waktu sudah habis, yaitu tinggal 1 menit. Sekarang sesi terakhir, sesi ketiga. Kristen untuk bertanya kepada pihak Muslim, 2 menit waktu meluncur. Silakan. Bang Justin, aku mau terkait dengan tetap yang roh juga kan. Sekarang aku mau nanya, merefleksikan ini kepada di Islam itu sendiri. Menurut surat Shot, ya kalau salah minta maaf, saya mungkin salah. Surat 38 ayat 72, di situ disebut apabila aku telah menyempurnakannya, di situ merujuk kepada penciptaan ya, dan meniupkan rohku ke dalamnya. Tunduklah kamu kepadanya dalam keadaan bersujud. Di sini merujuk roh, di sini merujuk ke siapa? Perbandingannya di surah Maryam ayat ke-17. Dia Maryam memasang tabir yang melindunginya dan mereka, lalu kami mengutus roh kami. Nah, pertanyaan saya, di sini di surah Maryam kata roh kami di sini bedanya apa dengan rohku di dalam surat Shot ayat 72? Saya mau tahu, harus berbeda. Harus berbeda di situ. Ini menarik nih. Kalau bisa ada sesi battle, silakan. Silakan Jatin untuk bertanya. Itu saja, itu udah cukup. Udah cukup, benar. Dan berat, ya. Masih 57 detik, nggak kau bergunakan? Oke, saya pause. Udah cukup. Oke, saya reset. Sekarang waktunya pihak Muslim untuk menjawab dari Bang Juma maupun Bang Najak. Silakan 6 menit meluncur, monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran mengatakan, lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jadi kalau dia mengatakan rohku, baitku, malaikatku, udaraku, tanahku, bukan berarti benda-benda itu adalah Allah itu sendiri. Roh itu makhluk. Sekali lagi saya katakan, roh itu makhluk. Jadi kalau dikatakan roh dariku, rohku, berarti roh itu maksudnya roh ciptaanku, roh yang berasal dariku. Segala sesuatunya itu berasal dari Allah. Ya, tapi memang butuh pemikiran waras untuk memahami itu. Sementara Anda sudah terjebak dalam pengajaran penyembahan terhadap roh-roh. Anda menafsirkan tadi. Padahal Anda sendiri mengakui Tuhan Anda adalah roh. Kenapa Anda tafsirkan ketika ada manusia menulis roh Tuhan Anda itu 7 bertanduk 7 bermata 7, masih diterjemahkan padahal Tuhan Anda adalah roh. Kenapa malu mengakui sesuatu yang sudah nampak nyata gitu loh? Tuhan adalah roh, ya akui. Yang dilihat oleh Lukas, Markus di dalam Pulau Patmos itu adalah roh bertanduk 7 bermata 7. Dan itu penggambaran Tuhan-Tuhan orang Yunani kan begitu. Ya, itu yang perlu saudara pahami. Jadi ketika Anda berbicara, bagaimana sih konsep roh itu? Rohku, aku tiupkan rohku ya. Aku tiupkan makhlukku yang adalah roh ke dalam tubuhnya supaya dia hidup. Coba Anda baca di dalam kitab Zakaria 12 nomor 1.
Semua roh yang ada pada diri manusia termasuk Yesus itu adalah ciptaan. Gitu loh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Wa in tubadu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibakum bihillah. Tidak ada yang masalah bagi Islam. Kepunyaan Allah apa yang ada di atas langit ini, di atas langit, dan apa yang ada di bumi. Roh yang ditiupkan ke dalam diri Isa alaihissalam kepada Adam alaihissalam itu roh kepunyaan Allah. Bukan berarti Allah itu adalah roh. Hanya penyembah roh-roh itu yang selalu mengidentikan sembahannya adalah roh. Dewa-dewa itu kan roh-roh, ya kan? Nah, akui saja bahwa Tuhan kami adalah roh. Dan wujudnya sudah pernah dilihat penulis kitab kami, bertanduk 7, bermata 7. Jangan Anda larikan ke Yahudi. Yahudi nggak nyembah roh, bung. Silakan Dinda Wafi. Iya. Bang Wafi. Pertanyaan Mas Adirion masalah surah Maryam ya, yang ke-17. Itu coba buka di dalam tafsir Al-Qurtubi. Ruh di sana betul kata Bang Zuma, yaitu roh yang diciptakan oleh Allah. Maksudnya fa'arsala ilaina ruhana, kami mengutus roh kita. Itu salah satu nama yang disematkan kepada Jibril. Makanya kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi itu Allah mengutus Jibril. Kolerasinya nanti di ayat yang lain, bahwa Jibril itu innahu laqaulu rasulin karim. Jadi kata-kata Rasul, utusan, sesuatu yang diutus, itu adalah Jibril yang datang kepada para nabi. Makanya pakai lafal fa'arsala. Sama, Rasul dan arsala itu sama. Itu makanya Jibril. Kemudian di dalam surat Shad ya, 72 ya. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi sawaitu kami ciptakan, kan begitu. Kami gambarkan ruh di sini sebagai tasyrifan li Adam. Ya. Memuliakan Nabi Adam alaihi salam dalam penciptaannya. Dan roh ini adalah ciptaan Allah. Sudah benar apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Begitu. Makanya kita sebagai orang Islam memaknai Al-Quran ya. Al-Quran itu tidak pernah menyuruh kita itu untuk membuka terjemahan. Tapi yang Al-Quran suruh kalau kita ingin memahami adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Surah Al-Anbiya ayat 7. Bertanyalah kepada ahli Quran, para ulama, ketika kalian tidak tahu. Begitu, bukan malah buka terjemahan. Nah, konsep di dalam Yahudi itu juga seperti itu. Jadi kita harus melihat otoritasnya siapa, diakui apa tidak, gitu. Makanya andaikan Mas Rion bisa ya memberikan literasi bahwa Yesus atau murid-murid Yesus orang Yahudi ya, bukan Kristen ya, karena murid-murid Yesus tidak tahu sama Kristen yang awal-awal gitu loh. Ada nggak dari otoritas Yahudi yang mengartikan roh Allah itu adalah roh, memang rohnya Allah, Allah punya roh gitu loh. Ada enggak? Kan enggak dijawab itu di awal gitu, enggak dijawab. Hanya ada jawaban dari Mas Justin bahwa berbeda ya, cara memahaminya berbeda. Padahal istilah yang dipakai ya istilahnya orang Yahudi, tapi kenapa kok lebih benar orang Kristen? Kan lucu gitu loh. Istilah yang dipakai milik Yahudi, tapi dibenarkan oleh Kristen, kan lucu. Seharusnya yang mengikuti paham orang yang punya kitab, seharusnya kan begitu. Dan kalau kita buka di dalam Yohanes 3 nomor 34 contohnya, di sana kan setiap orang yang diutus oleh Allah pasti Allah akan mengaruniakan rohnya. Nah, ada berapa roh itu? Seluruh para nabi yang diutus oleh Allah itu pasti mendapatkan roh, bukan hanya Yesus, begitu. Jadi roh ini nggak pernah dipahami rohnya Allah gitu. Oke. Waktu sudah habis. Waktunya dari pihak Kristen untuk menanggapi terkait jawaban dari pihak Muslim. 5 menit meluncur, monggo. Siapa duluan? Justin duluan atau gimana, Justin? Ya, oke, aku duluan. Ya sekalian menyisipkan lah ya, karena nggak berkembang jawabannya, jadi saya sisipkan pertanyaan sekaligus tanggapan sedikit ya. Terkait masalah, ya jelas saya tegaskan begini ya, sebelum ada Islam itu kata al-ilah itu sudah ada yang merujuk kepada kata Allah, Eloah, Elohim, sudah tahu kami itu. Jadi
kata Allah, saya menggunakan kata Allah itu tidak eksklusif ya. Kemudian dipatenkan menjadi nama ya silakan saja. Tapi perlu diingat ya para pemirsa ya, di manapun Anda berada, itu ada 99 nama Allah. Dan itu juga harus dijelaskan karena dari tadi mereka tuh lupa menjelaskan itu, mendakwahkan itu. Dan kita lihat juga di sini nama-namanya juga kan kami perlu bertanya mengapa ada nama yang artinya itu maha menghidupkan tapi juga maha mematikan. Loh, kok bertentangan seolah-olah? Maaf ya, ini saya hanya bertanya. Ada juga maha pemalu. Ini kok bisa maha pemalu? Ada maha pandai, maha sabar. Artinya juga ada yang tidak membuat dia sabar. Berarti dia kan bersabar secara kekal. Sebelum ada ciptakan dia bersabar terhadap apa? Dia maha penemu. Sebelum ada ciptaannya dia menemukan apa untuk siapa? Maha memberi petunjuk. Loh, sebelum ada ciptaannya dia memberi petunjuk kepada siapa? Jadi 99 nama ini bagaimana menjelaskannya? Termasuk yang maha pemalu tadi. Dan juga kalau tidak salah kan ada maha apa, pendusta atau penipu ya, yang khairul makhir itu. Silakan dijelaskan, saya tidak tahu detailnya. Itu silakan Aderion. Ya. 99 banyak banget. Ini tentang tadi kan ini sebenarnya pertanyaan yang sudah dijawab. Ini kan cuma hanya diulang kembali seakan-akan belum dijawab. Itu kan kurang elok cara berbicara diskusi seperti itu. Tadi kan saya sudah menyebutkan Yesaya 43 ayat 3, 44 ayat 3 dan di Mazmur 33 ayat 6 dan Yesaya berapa lagi tadi aku sebut. Disebut Rohku, Roh Kudusnya ke dalam hati mereka. Dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka. Apakah itu angin? Kan enggak. Makanya ini saya menarik. Kalau jangankan kalian, orang Yahudi di sini saya akan debatin. Orang-orang rabbinik ini pun saya akan debatin. Kalau mereka ngotot roh itu adalah angin. Itu Yahudi jenis apa itu model? Angin itu pun disebut ruah, tapi bukan berarti ruah Elohim itu adalah angin. Bukan. Gue nggak bisa aja gue nunjukkan videonya Tovia Singer membedakan antara angin dengan ruah Elohim itu ada seperti itu. Tapi kembali ke pertanyaan saya tadi, menurut saya kurang sempurna karena memang yang saya tanyakan itu perbandingannya. Kan ada dua ayat. Tentu saya akan membuat suatu komparasi yang menanyakan komparasinya. Di surat Shot ayat 72 disebutnya di situ meniupkan rohku. Di dalam surah Maryam mengutus roh kami. Itu kan kalian terjemahannya diartikan tanda kurung ciptaan. Bagaimana meniupkan ciptaan? Meniupkan itu kan berarti dari dalam dirinya sendiri. Apakah ilah yang kalian sembah itu di dalam dirinya terdapat ciptaan? Kalau misalnya kalian menyebut di Maryam ini adalah merujuk kepada Jibril, oke lah. Karena memang Jibril itu bukan Allah. Karena dia berada di luar zat Allah itu sendiri. Tapi kalau disebut meniupkan rohku, apakah itu Jibril? Kan enggak. Masa Jibril ditiupkan ke dalamnya, ke dalam manusia? Ya dari nafasnya Allah Elohim ini sendiri. Nafas yang roh ilah itu sendiri lah, makanya manusia itu hidup. Seperti itu, Pak. Kalau menurut saya belum dijawab. Kenapa? Apa bedanya roh di sini sama roh di surah Maryam? Surah Shot ayat 72 dengan surah Maryam ayat ke-17. Itu mesti kalian bedakan, komparasikan itu. Jangan langsung ujuk-ujuk, oh itu ciptaan. Yang diutus pasti ciptaannya itu karena kalian buat Jibril itu. Emang apa di Shot itu Jibril? Kan bukan. Itu jelaskan. Sekali lagi saya mau minta penegasannya. Silakan. Justin boleh tambahin 37 detik. Ya tadi lah, karena sebenarnya bagus banget poin Aderion tadi ya, masalah perbandingan dua ayat tadi, cuma belum lagi-lagi ada semacam ambiguitas gitu ya. Tapi saya ingin kembali ke 99 nama itu. Mengapa ada nama Maha Pemalu, Maha Penemu, yang sebenarnya kalau nama itu kan pasti kekal ya, nama itu bukan ciptaan. Sebelum ada ciptaannya bagaimana tuh nama itu diterapkan tuh? Masa pemalu terhadap siapa? Itu saja sih. Kemudian Maha Penemu, menemukan untuk siapa? Jadi ya agak sedikit namanya sepertinya bergantung pada ciptaan. Saya riset 5 menit lagi untuk penegasan terkait jawaban-jawaban yang digelontorkan oleh Muslim. Silakan dari pihak Muslim untuk menjawab, mempertegas jawaban yang telah disanggah oleh pihak Kristen. Monggo.
Lanjut Bang, Justin sudah puyeng itu Bang. Lari ke Asmaul Husna sekarang. Oke. Jadi ketika Anda kemudian bertanya ya tentang apa yang dijelaskan di dalam ayat suci Al-Quran yang tadi, sebenarnya saya sudah jelasin tadi ya, bahwa roh di dalam Al-Quranul Karim itu adalah ciptaan. Kadang dia diartikan sebagai makhluk ya yang diberikan kepada proses penciptaan manusia, kadang dia diartikan sebagai pertolongan Allah, kadang dia diartikan sebagai utusan Allah atau malaikat. Tapi apapun itu dia bukan Tuhan. Kan sudah saya katakan kepada saudara ya, Maryam 17 itu maka ia mengadakan tabir dari mereka, lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Roh yang diutus di sini siapa? Malaikat Jibril. Maka ia menjelma di hadapannya, manusia yang sempurna. Makanya roh itu berbicara kemudian setelah dia menjadi manusia, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Dia adalah Jibril alaihissalam. Lalu kemudian ketika dikatakan dalam surah Shad ayat 72, maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan rohku. Nah, bukan berarti kutiupkan diriku atau kutiupkan Jibril, tidak. Makanya belajar Quran itu dari original teksnya. Jadi roh yang dimaksud di sini adalah esensi yang digunakan oleh Allah untuk menghidupkan makhluk. Baca Zakaria 12 nomor 1. Manusia itu diciptakan dengan apa? Dengan ruh. Kenapa ditiupkan langsung ruh kepada Nabi Isa alaihissalam dan juga Adam? Karena mereka tidak melalui proses persetubuhan seperti yang terjadi terhadap manusia biasa. Tidak ada masalah di situ. Ya, oke. Sekian untuk sementara. Silakan. Monggo Bapak Fi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Justin mulai puyeng guys. Mulai gak ada pertanyaan. Sudah berpindah kepada Asmaul Husna sekarang. Nah, gitulah makanya. Jadi ya, saya akan minta di awal, ada nggak otoritas orang Yahudi? Jangan disebutkan ayat. Kalau ayat Ayub 33 nomor 4 itu bukan menjawab. Saya meminta, ada nggak orang Yahudi yang otoritasnya tinggi, yang diakui ya, atau murid-murid Yesus pertama lah gitu, memahami bahwa ruah Elohim itu dimaknai Allah punya roh. Yesaya, Daud, gitu. Ayub mengatakan itu. Jangan dipotong sih kamu. Bukan. Jangan kayak gitu. Maju ke depan, maju Pak. Aduh. Ini 3 kali saya jawab. Aduh. Tadi kan saya sudah sebut literasinya, gitu. Mulai kejang-kejang guys. Bukan, maksud saya itu biar supaya kita nemuin Mas hal yang baru. Gitu. Saya itu minta pemahaman orang Yahudi, bukan ayat. Itu kan ayat itu namanya. Itu Yesaya itu orang apa? Orang Israel. Nabi. Itu kan biblos, kamu minta sama gembel. Ya saya kasih bosnya loh. Kamu minta sama gembel. Gimana sih? Kan Anda ngomong. Daud ngomong. Ya saya makanya tektok aja Pak. Tektok biar kami tuh waktu nggak terlalu muter-muter menjawab hal yang sama. Maju ke depan. Maju ke depan. Step forward. Kalau cuma ayat perang sama ayat ya sama aja bro. Kalau ayat perang sama ayat bro, kita memahami ayat di dalam surah Shad ayat 72 itu makhluk gitu loh. Sedangkan Anda sebagai orang Kristen memaksakan itu roh Allah, kan gabrul namanya. Itu ayatnya kami, Qurannya kami memaknakan itu sebagai di dalam tafsir ya. Ini seharusnya begini memahami ayat itu. Di dalam surah Shad ayat ke-72 tertulis dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, tertulis dalam kitab tafsir Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, Al-Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, Ad-Durr Mansur lil Imam As-Suyuti, Al-Jalalain lil Imam Al-Mahalli, semuanya sepakat dimaknai adalah roh ciptaan. Kuat namanya bro. Kalau Anda kan jawabnya sama dengan begini, ya pokoknya surat Shad itu ciptaan. Nah kan begitu Anda jawabnya, pakai ayat gitu loh. Coba lengkapi pernyataan Anda. Jadi pakai dengkul dengan pendapat orang rabi. Jadi pakai dengkul. Maunya pakai dengkul. Jangan dipotong-potong. Ya, dulu Rian. Aduh, ini waktunya tak mus dulu. Biar dijawab dulu. Nanti kan ada pertanyaan untuk kamu. Nanti kamu jawab sepuas-puasmu nanti.
Untuk nanti pakai dengkul aja kita, nggak usah pakai ayat, pakai dengkul. Dengkul Dia namanya. nggak paham dia. Di yang ayat yang dipahami terjemahan. Padahal kalau kita melihat menurut Rabi Rashi ya, menurut Rabi Rashi di dalam Ayub 33 nomor 4 yang disebutkan balak-balik sama Mas Aderion ya, saya tidak minta ayat, saya minta pemahaman Rabi lah gitu. Bahwa Rabi, Ayub ini adalah gua kasih Nabi, lu minta maksudnya Rabi. ini adalah roh punya Allah. Waduh, ini kok kejar-kejar. Dikasih emas lu minta, lu minta sampah. Jelasin sama Bang Wafi dulu. Yang bisa memahami emas itu adalah orang yang paham emas, Rion, bukan orang yang paham terjemahan. Iya Nabi, ya saya itu, lu minta Rabi. Gue kasih emas sama lo, lu minta tai. Yang memahami Gitu kira-kira. perkataan ya ayat suci itu adalah orang yang ahli dalam memahaminya. Ayub ini di perjanjian lama Mas Aderion. Jadi Rabi Rashi itu mengatakan roh Tuhan yang tertulis dalam Ayub 33 nomor 4 itu masuknya pada kekuatan, bukan memahami sebagai ruh Allah, maksudnya kekuatan Allah. Makanya di dalam Islam itu ada istilahnya tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ra'yi. Dalam dunia Yahudi juga ada yang namanya kiasan, majaz seperti itu. Nah, Kristen ini ikut mana? Gitu loh. Kok memaknai roh ini ikut mana? Memahami ayatnya, Yesayanya. Wan itu yang difahami oleh orang-orang Yahudi gitu. Sudah habis, kita Pak Amir, seharusnya ditambahi 1 menit itu. Masa waktu saya dipotong-potong? Tadi dipotong, biar jelasin dulu. Tadi kan kamu potong. 2 jam aja Pak, Pak Amir kasih 2 jam, tambahan 2 jam, saya tunggu. Ya, 2 menit. Ya. Rion, santai Mas Rion. Santai Rion. Tak kasih waktu. Nggak flat gitu loh. Biar adil tadi kan kau potong Rion. Capek. Tak kasih 25 harus panas. 25 menit. Santai. 25 detik. Silakan dijelasin secara gamblang dari apa penjelasan tadi Bang Wafi. Silakan 25 detik. Jadi tidak ada jawaban dari teman-teman Kristen ya yang menguatkan dari pendapat seorang rabi lah. Langsung pakai ayat ya teman-teman Kristen, tapi terjemahan yang dipahami gitu loh. Padahal dalam literasi Yahudi ada istilahnya kiasan. Karena dalam prinsip iman Yahudi itu Tuhan tidak boleh jasmani gitu loh. Kita juga mengatakan seperti itu. Dan hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan tidak boleh gitu. Wah, Wabi sekarang sesi yang terakhir untuk pihak muslim. Asmaul Husna belum dijawab itu. Mana? Wah, pemalu. Loh, ini babnya apa kok malah nanya Asmaul Husna gimana sih? Sudah pusing kamu? Paralel itu paralel loh. Sudah pusing mau nanya Asmaul Husna. Tadi kan kita membahas apakah Allah SWT itu Yotevave. Nama-nama Allah itu ada 99. Yotevave punya berapa? Sudah dijawab Justin. Semua pertanyaanmu sudah dijawab terkait dengan maha pemalu Pak, maha pemalu itu maknanya apa? Sebelum ada ciptaan dia malu terhadap siapa? Yang guys, sudah dari Kak Asmaul Husna Justin guys. Biar muslim mau bertanya ini. Silakan 2 menit untuk Bang Cuma untuk bertanya kepada pihak Kristen, yaitu Aderion dan Justin. Monggo. Iya, jadi pertanyaan saya tegaskan kembali yang pertama tadi ya, teman-teman. Di situ dikatakan kepada Musa, Tuhan Yotevave belum menyatakan diri kepada Abraham. Di dalam Kejadian 15 nomor 8, Abraham sudah memanggil nama Tuhan dengan sebutan Yotevave. Nah, nama Tuhan yang mana yang belum diperkenalkan Tuhan kepada Abraham? Karena kalau Yotevave, Abraham sudah memanggilnya dengan sebutan 4 huruf itu. Nama yang belum diperkenalkan Tuhan menurut Tuhan yang diterangkan kepada Musa, nama yang mana gitu loh. Dan buktikan secara data. Silakan. Silakan Bang Wafi atau Bang Najah untuk bertanya. Aduh, langsung emosi semua guys ya. Oke, saya bertanya karena di awal gak ada yang dijawab ya. Jawabnya pakai ayat terus ini. Pertanyaan saya begini. Yehova itu pernah enggak dijadikan nama sebagai berhala, bukan hanya
ciptaan, bukan hanya sang pencipta ya, bukan hanya Tuhan. Pernah nggak Yehova itu dijadikan sebuah nama dalam suatu sesembahan yang lain selain Allah ya maksudnya, tapi dewa atau berhala, pernah nggak gitu? Nah, nanti kamu ketampol di sana nanti. Oke, itu pertanyaan saya ya. Pernah nggak Yehova itu dipakai untuk istilah dewa, nama dewa atau nama berhala? Monggo. Oke, waktu sudah habis, saya pause lagi. Sekarang 6 menit dari pihak Kristen, dari Justin maupun Adirion untuk menjawabnya. Monggo dari pertanyaan dari pihak Muslim. Monggo, waktu 6 menit meluncur. Ya, yang Silakan. jelas harus ditegaskan dulu Yotevave dengan Allah itu berbeda atau sama. Masalahnya kan dari tadi mencela-mencela. Si Naja ini, si Wafi ini sempat terceplos gitu ya, mengatakan Yotevave bukan Allah menurut para ulama. Setelah itu kan direvisi lagi karena nggak enak sama Zuma sepertinya dia. Nah, terus yang kedua, statement dia mengatakan Alkitab ayat, dijawabnya pakai ayat loh, dijawabnya pakai dengkul atau apa? Kata Deron tuh betul. Ya harus pakai ayat dong. Masa dari tadi kamu tuh menjilat-jilat pantat Yahudi, rasanya apa sih pantat Yahudi? Heran saya, kenapa tidak pede dengan Quranmu sih? Ini loh yang kami sesalkan gitu. Kenapa tidak berani menjelaskan ke Allah SWT-nya? Pertanyaannya jawab guys, cuma bisa framing. Jangan kejang-kejang, Pak. Jangan kejang-kejang. Kamu saja tidak menjawab Asmaul Husna itu untuk menegaskan pembedaan dengan Yotevave, karena tidak ada nama Yotevave itu ya, namanya adalah Maha Pemalu, apalagi Maha Penipu misalnya, nggak ada. Kamu tidak berani menjelaskan Asmaul Husna. Karena apa? Ya saya nggak tahu. Entah kamu malu, tidak punya data atau apapun itu. Karena kamu berdiri pada posisi yang ragu-ragu mengatakan Allah SWT bukan Yotevave. Bahkan tadi saya sudah katakan Allah Israel itu mengasihi bangsa Israel. Allahmu itu mengutukinya. Apa bahkan akan membinasakannya nanti. Kan seperti itu. Allah Yahudi, Allah Israel, ya, pusat pemerintahan itu di Yerusalem, kalian di Mekah. Hari Sabat, kalian hari Jumat. Kan jelas beda. Di awal saya mengatakan beda. Kalau masalah pertanyaan kalian ulang-ulang itu saja. Masalah digunakan untuk berhala loh. Dewa bulan, Sin itu juga Al-Ilah Allah. Bahkan nama Allah itu digunakan oleh manusia Abdullah, Abdi Allah. Nggak, kurang ajar nggak misalnya itu? Kurang ajar. Kalian bahkan menyebutkan nama Allah itu namanya langsung. Tidak pakai Tuhan, Rabb misalnya. Kalian kan berdoa seperti itu ya Allah, kan seperti itu langsung, itu nggak sopan. Kalau misalnya anaknya Wafi, Wafi, ditampar tuh anakmu pasti. Jadi nggak beres kalian di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat substantif dari tadi. Malah hobi sekali bertanya hal-hal yang seperti diulang-ulang seperti ini. Silakan Aderion. Capek aku nggak boleh pakai ayat kita. Iya. Pertanyaannya itu diulang-ulang membuat kami tidak menjawab itu yang terjadi. Makanya saya mau maju ke depan. Begitu juga tadi si Pak Naja menyebutkan mana literasi Rabi. Kenapa kamu minta Rabi? Yang saya kasih Nabi. Yesaya, Daud, Ayub, Musa menyebutkan dengan rohku, roh kudusku. Tadi kan udah banyak literasi. Kamu mau saya kasih emas, kamu minta kotoran gitu loh. Kami tuh nggak percaya dengan Rabi. Rabi itu siapa? Rabi itu nggak ada. Rabi-rabi sekarang tuh nggak ada otoritasnya. Mereka di Bait Allah juga nggak punya. Makanya tadi saya bilang rabi-rabi sekarang nggak lebih Yahudi dibanding Yudas Iskariot sekalipun. Karena mereka itu pusat keimamatan Yahudi itu di Bait Allah. Disitulah nama Allah ditegakkan. Itu terkait dengan pertanyaan Bang Juma juga.
Karena Sakinah Hasim ada di Bait Allah. Sekarang udah nggak ada, udah dihancurin Yesus. Karena Bait Allah itu adalah tubuh Yesus itu sendiri. Di tahun 70 di masa Jenderal Titus hancur itu, lebur jadi pusat penyembahan berhala, Pak. Itu terbukti di perkataan Yesus itu sudah benar. Tidak akan kubiarkan batu satu menumpuk di batu yang lain. Bait Allah sampai sekarang nggak ada. Pusinglah mereka, buatlah misnah, diputar-putarinlah ayam di atas kepala. Siapa yang ngajarin itu? Nggak tahu siapa yang ngajarin. Mana pernah Paulus muter-muterin ayam, pakai jas, pakai topi koboi, ngapain? Itu, jadi kamu itu belajar dengan orang yang salah, Yahudi, Rabinik. Siapa itu? Kami nggak kenal ya. Mereka itu nggak lebih Yahudi dibanding murid-murid Yesus, Pak. Kamu saya kasih bosnya, kamu minta anak buahnya. Harus dari rabi dulu, baru ayat. Itu dari mana sistematis berpikir seperti itu? Udah jelas kok langsung. Roh Allah telah membuatku hidup. Bagaimana roh itu yang adalah ciptaan menciptakan ciptaan? Logikanya pakai logika. Gitu, Pak. Bukannya tadi kenapa saya potong? Maksudnya supaya kita tuh maju ke depan. Jangan muter-muter di belakang, jalan di tempat. Gitu. Saya tuh paling gak suka kalau gak maju ke depan. Muter-muter dong, capek saya. Gitu, mungkin Justin tambahin. Masih 29 detik, monggo. Ya, saya mengingatkan saja, pertanyaan belum dijawab. Asmaul Husna, Maha Pemalu, Maha apalagi penemu, itu ketika belum ada ciptaan, itu pemalu kepada siapa, menemukan untuk siapa, Maha mematikan, kan itu sifatnya kan kodim, itu kekal dalam diri Allah, nama itu. Kan kita lagi bahas Allah, SWT dengan Yotefafe. Itu loh. Jadi cerdaslah Waktu dalam habis 6 menit sudah berlalu. Nah, sekarang dari pihak Muslim untuk menegaskan dan menanggapi terkait jawaban dari pihak Kristen. Monggo. Lanjut, Iya. Bang. Sudah mulai puyeng itu, Bang. Jadi kan gini ceritanya, Tuhan belum menyatakan diri dengan nama Tuhan kepada Abraham. Nama yang dimaksud di situ adalah Yotefafe. Sementara di Kejadian nyata jelas Abraham sudah memanggil nama Tuhan dengan sebutan Yotefafe. Berarti ada nama Tuhan yang akan digunakan Tuhan untuk menyatakan kepada manusia, di mana nama itu digunakan ditegakkan kemudian. Kalau Yotefafe kan sudah gugur. Nah, mana nama itu? Jangan bilang nama Yunani. Ya, nama dewa Zeus menjadi Yesus, jangan. Nggak baik itu nyebut nama Tuhannya Yahudi dan sebutan nama-nama Yunani gitu, nggak baik. Nah, kemudian ketika saudara mengatakan bahwasanya Bait Allah itu sudah tidak ada dan namanya sekarang, dan Bait Allah itu sekarang adalah tubuh manusia bernama Yesus. Wah, ini kebangetan ini. Ya. Dari mana ke mana orang Yahudi mengakui itu kan internal kalian aja. Sementara yang kita bahas ini adalah Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Islam, bukan Tuhannya Kristen. Lalu di mana nama itu ditegakkan? Di Yerusalem mana ditegakkan nama Tuhan? Yotefafe aja nggak bisa disebut. Jadi nama mana yang ditegakkan itu? Dan wilayah itu di mana? Ayo, Kristen berpusatnya di mana? Kalau itu internal Kristen, di Vatikan. Yahudi di Yerusalem. Nama mana yang ditegakkan di sana? Nggak ada nama di sana ditegakkan. Nama yang mana yang digaungkan di sana? Nggak ada. Nyebut Adonai, nggak nyebut Yotefafe, mereka nggak bisa. Jadi nama yang ditegakkan ini dan wilayahnya itu di mana? Hanya ada di Islam, yaitu Mekah Al-Mukarram. Itu fakta, itu real, dan Anda tidak bisa cari alasan apa-apa. Ya, terkait dengan sifat Allah menghidupkan dan mematikan, kan udah nyata tuh. Dia menghidupkan dan mematikan, dan itu juga dikatakan oleh Tuhan di dalam Ulangan 32 nomor 39. Jelas kok Tuhan menghidupkan, Tuhan maha menghidupkan, Tuhan maha mematikan. Silakan Ninda Wafi. Apa malu, Bang? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Justin mulai pusing, guys. Ini waktunya Muslim bertanya kok malah nanya gitu loh. Lihatlah urutannya. Sekarang ini Muslim bertanya, Anda menjawab begitu. Nah, pertanyaan saya, apakah kata Yahweh atau Yehova itu pernah disematkan kepada nama berhala
Nah, makanya kita itu tegas, guys. Kita ini sekali Allah, tetap Allah. Begitu. Dari dulu sampai sekarang kita tetap Allah. Meskipun rabi-rabi Yahudi menggunakan jiplak ya. Jiplak istilah Allah. Kita tidak ngemis gitu loh. Mereka yang akan ngemis. Ini yang dibahas Tuhan Yahudi dan Tuhan Islam. Bukan Tuhannya Kristen. Kenapa Tuhan Kristen namanya Yesus begitu, Yesus gitu. Nah, apakah pertanyaan saya nggak dijawab berarti ya? Malah Mas Justin bingung ya, karena mungkin bingung, nggak punya literasi, nggak punya jawaban. Akhirnya larinya itu kepada istilah nama Abdullah. Ini kan kurang ajar katanya. Loh, dia nggak tahu apa artinya Abdullah. Abdullah itu artinya hamba Allah. Abdurrahman, hamba yang maha pengasih. Abdurrahim, hamba yang maha penyayang. Bagus itu, kok malah kurang ajar. Sedangkan Yehova, Yahweh, ya, apakah itu pernah disematkan kepada nama berhala? Pernah gitu loh. Makanya orang Mesir ya menjuluki suku-suku nomaden tersebut dengan Shahu, Shahu ya, pakai shot ya, Sohu. Jadi ada suku istilahnya itu disebut Sohu. Nah, prasasti ini mengidentifikasi salah satu Sohu yang berada di wilayah Palestina dengan sebutan the land of the Sosu of Yahweh. Jadi Yahweh ini juga pernah menjadi dewa bulan. Yahweh itu pernah menjadi dewanya orang di daerah lain. Itu pernah gitu loh. Kalau Allah, ada nggak berhala namanya Allah? Gak ada, guys. Makanya Allah, sekali Allah tetap Allah begitu loh. Allah ini sampai ditiru sama orang Yahudi. Rabbi Sadigaon sampai niru istilah Allah. Kenapa? Karena memang benar itulah yang disembah. Lalu muncullah di abad-abad belakangan terjemahan LAI. Juga pakai lafal Allah. Sekarang siapa yang ngemis? Biar selamat datang di kebenaran. Oke, waktu sudah habis. Sekarang dari posisi atau sesi terakhir terkait mempertegas jawaban dari pihak Muslim. Silakan dari Kristen untuk menarasikan dengan penegasan jawaban. 5 menit meluncur. Setelah itu nanti kita closing statement. Monggo. Tadi saya sudah jelaskan ya, yang namanya penggunaan nama itu semua orang bisa menggunakan itu. Tetapi apakah itu inline atau selaras dengan pewahyuan Allah kepada para saksi-saksi iman? Di Ibrani 11 dikatakan siapa saksi-saksi iman itu? Ya. Kalau ada yang menggunakan kata Allah tadi, masalahnya Najah ini kan gagal memahami konteks yang saya sampaikan. Ketika Abdullah, manusia itu menggunakan nama Abdullah, abdi Allah, padahal nama Allah itu baru dinyatakan di zaman Muhammad. Artinya kan ada Allah yang lain yang dia gunakan. Nah, ketika bahkan kalau kita membaca buku Karen Armstrong ya, Sejarah Tuhan, kata El itu justru dewa tertinggi di tanah Kanaan, tapi dikontekstualkan, dikuduskan bahwa El yang benar, sembahan yang benar itu adalah siapa? Elohim Abraham, Ishak dan Yakub itu. Jadi kalian tidak memahami konteks yang saya sampaikan. Ketika kata Yotevave itu, nama ibu Musa juga mengandung unsur Jehovah itu, Yah itu. Nah, misalnya di nabi-nabi kalian juga ada kata tuh Zakaria, itu bukan Zakarullah. Zakaria, Yah itu apa artinya? Israel, Ismail bukan Ismailullah, bukan Ismail. El itu siapa? Jadi kamu tidak paham. Kalaupun ada prasasti ditemukan itu wajar-wajar saja. Itu membuktikan bahwa Yotevave itu eksis sejak dulu. Masalahnya tidak ada prasasti menyebut Allah SWT, itu jadi masalah. Padahal ada 124.000 nabi tersebar kemana itu? Apakah ada sana di benua Amerika itu ditemukan prasasti Allah SWT itu ada? Nggak ada. Silakan Aderion. Ya, aku mau menanggapin pernyataan si Bang Juma ini ya terkait tentang surat Sot ayat 72. Disebutkan kata rohku di situ. Sebentar aku buat catatannya soalnya.
dari mana? Kata rohku itu adalah esensi yang digunakan Allah untuk menghidupkan makhluk. Sementara di situ kata roh itu adalah ciptaan makhluk juga. Bagaimana makhluk menghidupkan makhluk? Itu loh. Kalau kamu menyebutkan di surah Maryam itu adalah Jibril, oke. Kita anggaplah roh kami itu ada tambahan tanda kurung merujuk kepada Jibril. Berarti kan berarti bisa dikesimpulkan kata roh di dalam Maryam dan surah Shad ini kan beda nih. Ya kan satunya Jibril, satunya bukan Jibril. Tapi sama-sama ciptaan. Oke, kita anggaplah ini ciptaan. Bagaimana ciptaan memberikan hidup? Kan yang memberikan hidup itu kan holik. Justru dari rohnya itulah makanya manusia hidup. Itu loh maksud saya yang makanya di dalam Mazmur 33 ayat 6 dan Ayub 33 ayat 4 itu nafas telah membuat aku hidup. Nafas Allah itu, roh Elohim itu yang membuat aku hidup. Ya memang Allah kami memiliki roh. Lah kan sekarang kan kalian kan nggak ada roh. Mau terlepas, saya nggak mau maksa si Bang Juma itu percaya atau enggak. Tapi kan tentu terkait dengan topik malam ini, akhirnya kan kita tahu perbedaannya itu toh. Profil ilah yang disembah ini berbeda. Bukan hanya sekedar nama kata-kata bahasa yang disebutannya bagaimana. Itu permasalahan sepele itu. Fonetik korespondensi atau apa itu bahasa linguistik. Tapi sekarang yang saya masuk ke dalam profilnya. Apakah ilah kalian memiliki roh? Enggak, rupanya kok. Ya udah, jadi beda. Roh yang disembah oleh Musa, yang disembah oleh Ayub, yang disembah oleh Daud dan para nabi-nabi itu nggak ada. Nggak sama seperti ilah yang kalian sembah gitu sih. Udah berapa menit lagi ya? Masih ya, 5 detik, 50 detik. Silakan, lanjut. Ya, silakan Justin. Yang itu maha pemalu, tolong dong dijawab, maha pemalu, malu ke siapa itu sebelum ada ciptaan. Itu aja sih. Itu aja Pak, udah Pak. Pertanyaannya kan bolak-balik itu aja ya, jawabannya bolak-balik itu aja. Kalau sudah saya riset, baru nanti closing aja lah. Ada kemajuan. Iya, 3 sesi nanya sama. Waktunya Dan tidak ada jawaban jelas. Narasumber 8 menit gimana? Ya boleh. Oke. Sekarang yang mana duluan? Yang Muslim atau yang Kristen? Tadi saya duluan, silakan Muslim duluan. Muslim dulu nggak apa-apa. Bagaimana Bang Juma? Siap untuk Muslim? Ya boleh. Oke, monggo. Iya. Untuk berbagi dengan Bang Najak. Silakan, monggo. Baik. Jadi ketika Allah dikatakan memiliki sifat maha malu ya, itu nggak bisa disifati seperti makhluk karena Tuhan itu bukan makhluk, tidak seperti Tuhan sebelah makhluk, kan gitu ya. Jadi sifat malu bagi Allah itu adalah menjelaskan bahwa maha malunya Allah itu sesuai dengan kemahabesaran dan kemahasempurnaannya. Jadi ketika kemudian Allah menyatakan dirinya memiliki sifat tersebut, laisa kamislihi syai'. Ketika orang-orang kafir kemudian tidak menyembahnya, Allah malu seketika itu memberikan hukuman kepada mereka. Allah malu. Ya. Dalam kesempurnaannya, kenapa? Karena Allah menjanjikan siksaannya nanti di akhirat. Di neraka mereka disiksa. Jadi ketika mereka ingkar, kufur, menghina Allah, melaknat Allah di atas muka bumi ini, Allah menjaga dirinya untuk tidak melanggar aturan mainnya. Malu dia terhadap penghukuman. Kesempurnaan Allah itu seperti itu. Sifat malunya Allah seperti itu. Ketika Allah kemudian diminta untuk mengabulkan doa hambanya yang taat, Allah itu malu untuk ingkar terhadap janjinya. Itu yang dimaksud sifat malu bagi Allah. Kebesaran dan keagungannya itu tidak sama seperti sifat makhluk yang pemalu. Adanya perubahan sikap yang tadinya sifatnya hatinya besar menjadi ciut. Allah itu tidak seperti itu. Allah malu ketika Allah itu sudah menjanjikan surga, tetapi kemudian di atas kemaha kehendaknya tidak mengabulkan terhadap janjinya surga kepada orang-orang beriman. Allah malu terhadap janjinya kepada orang kafir yang ingkar kepadanya, kemudian dengan atas kehendaknya memasukkannya ke dalam surga. Malu Allah itu.
Jadi Allah dikatakan maha pemalu, artinya bahwasanya malu melanggar aturan yang sudah dibuatnya, meskipun dia murka, dia marah ya terhadap orang-orang yang melanggar peraturannya. Itu yang dikatakan maha pemalu. Allah ketika mengatakan aku maha hidup, aku maha mematikan, aku maha menghidupkan, malu Allah itu menjadi makhluk yang mati dan dibunuh oleh manusia. Itu yang dimaksud. Ketika dia mengatakan maha mengabulkan doa, dia malu menjadi makhluk yang mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Malu dia untuk menjadi makhluk. Allah maha pemalu, malu mengingkari atas apa yang sudah menjadi penggarisan di dalam kemahabesarannya. Seperti itu sementara. Silakan Dinda Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya kok tidak mau ketika Mas Aderion menggunakan ayat? Karena pertanyaannya agak nyambung nantinya gitu loh. Karena pertanyaan saya ingin minta pemahaman Rabi Yahudi yang diakui. Saya tidak minta ayat. Itu. Kalau tidak ada ya katakan tidak ada. Kan gampang toh gitu. Karena kalau langsung pakai ayat, Mas Aderion, betapa banyak kan di dalam Bible yang salah terjemahan. Begitu. Contohnya kalau kita lihat di dalam Keluaran 3 nomor 14 yang isinya firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi berfirmannya, beginilah kekuatan kepada orang Israel itu, akulah aku. Nah, ini kan kalau kita lihat ya dalam Mesoratik itu tidak cocok. Akulah aku terjemahan seperti itu tidak cocok. Karena dari kata ehyeh, eser, ehyeh, yang seharusnya terjemahannya yang benar adalah aku senantiasa ada sebagaimana aku senantiasa ada. Begitu. Makanya saya tidak mau pakai ayat karena nanti larinya ke terjemahan gitu loh, bukan ke original teks. Kemudian Biblos ya yang diterjemahkan dalam bahasa Arab itu kan baru muncul setelah Al-Qur'an selesai. Dan tahun keluarnya Biblos yang berbahasa Arab itu 867 Masehi oleh Bisar Ibnu Al-Asiri ya. Jadi di Biara San Catherine. Nah, di Biara San Catherine yang nanti diterjemahkan dari Pesita. Pesita ini yang berbahasa Aramaik. Nah, jadi sebelum tahun 867 Masehi, Biblos bahasa Arab itu belum ada di dunia Kristen. Dan ternyata setelah keluar yang namanya Alkitab Al-Muqaddas, Biblos yang berbahasa Arab ternyata pakai kata Allah gitu loh. Orang Arab itu kalau ada alif lam lam ha itu bacanya Allah, bukan Allah. Allah ini kan cuma Indonesia yang baca Allah. Coba kembali ke Arab. Mereka membacanya bukan Allah, tapi Allah. Dan adanya Biblos berbahasa Arab jauh setelah Al-Quran selesai. Jadi siapa yang niru? Kristen atau Islam yang niru? Kan begitu. Seharusnya Anda harus bangga jadi Yahudi saja. Jangan jadi orang Kristen gitu loh. Karena ada konsep yang sama antara Yahudi dengan Islam. Apa itu? Konsep keimanannya tidak boleh yang namanya Tuhan itu harus ada jasmani, tidak boleh. Ada sifat-sifat yang terindikasi sama seperti manusia, butuh roh, tidak boleh gitu. Tuhan itu tidak punya roh, roh itu diciptakan. Makanya Mas Aderion ketika bertanya tentang surah Shad ayat 72, min ruhi wa nafakhtu min ruhi, itu cara memahaminya harus memakai pemahaman orang yang punya kitab. Makanya Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak bisa bahasa Arab, tidak ngerti ilmu Al-Quran, tanya sama ahlinya. Jangan malah buka-buka terjemahan. Itu tidak pernah dianjurkan sama Al-Quran, buka-buka terjemahan itu. Karena kata Al-Quran, sampai Al-Quran mengatakan falaula nafarun min firqatin ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Jadi anjuran Al-Quran itu harus belajar. Kalau nggak tahu, surah Al-Anbiya ayat 7 yang menjawab, tanya sama ahlinya. Begitu. Bukan malah pakai terjemahan. Makanya di dalam keimanan Yahudi, yang namanya Tuhan tidak boleh ada indikasi jasmaninya.
Sama yang mirip-mirip punya makhluk itu tidak boleh. Manusia punya roh, tidak boleh gitu. Yang namanya roh ini makanya diterjemah wind, angin. Di Bible of Jerusalem juga dimaknai angin, begitu loh. Jadi yang namanya roh ini kasairil arwah, ya kasairil arwah. Semua roh ini sama-sama ciptaan, dan Allah suci dari hal-hal yang menyerupai makhluknya. Allah itu suci dari segala hal yang mirip dengan makhluknya. Makanya lafalnya itu laisa kamitslihi syai'. Jelas ketika orang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, siflana rabbak." Muhammad, tolong beritahu kami seperti apa Tuhan kamu. Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Gak sama, gak ada yang setara dengan Allah. Jadi lihat, kalau sampai para ulama mengatakan, ya, contohnya perkataan ulama Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, kullu ma khatara bi balika fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas di hati kamu, Allah tidak seperti itu. Sekian. Oke, pas waktunya habis, dan sekarang waktunya pihak Kristen untuk closing statement. 8 menit meluncur. Monggo. Saya tidak akan masuk ke substansi ya, nanti memancing perdebatan ya. Jadi saya tidak akan tanggapi yang tadi mereka, yang terutama Naja barusan. Nah, kalau Zuma saya masih bisa memahami lah ya, dia cukup baik hari ini. Kemarin saya juga lancar dengan dia. Tetapi maaf, dengan segala hormat ya Pak Wafi, Anda harusnya mulai mengurangi kebiasaan mengecek dan sebagainya. Dengan dalih apapun, tentunya itu tidak mencerminkan keimanan Anda dan kredibilitas Anda sebagai warga NU ya, warga Nahdliyin yang sangat dihormati oleh kaum Kristen sendiri. Nah, ketika Anda mengatakan Kristen itu sebenarnya dari awal sudah memancing situasi yang kurang kondusif ya. Seharusnya Anda meluruskan yang benar adalah Masihiyun secara Arabik gitu ya, bukan Anda justru menghambakan diri kepada Herdi. Anda harus menghambakan diri kepada Allah yang mengatakan Kristen itu Masihiyun. Nah, bukan Nasrani ya. Nah, tapi nggak masalah, memang sudah tabiat Anda tukang ejek ya. Nah, itulah adab yang Anda perlihatkan kepada orang Islam di forum ini. Nah, oke, saya masuk ke substansi terkait ini. Kami jelas mengatakan bahwa Allah SWT bukanlah yang kami imani, menguji ukur dari dasar-dasar iman Kristen, yaitu Alkitab, Yesus Kristus, dan pewahyuan kepada para nabi. Nah, terkait nama Tuhan itu, bahkan Tuhan itu tidak butuh nama. Tuhan yang butuh nama seperti nama KTP kita itu bukan Tuhan. Makanya dikunci dengan 4 huruf itu supaya orang tidak menyebutkan. Bukan berarti namanya adalah Yahweh, Yehova, tidak seperti nama diri kita, tidak. Karena jika nama diri Allah itu dinyatakan secara hakiki ya, secara hakiki saya ulangi, maka itu mengkerdilkan Tuhan itu sendiri. Contohnya apa? Kejadian itu banyak di imamat itu. Bahkan sampai dikeluarkan dalil, jika ya katakanlah ya, jika tidak katakanlah tidak. Supaya kita tidak bersumpah atas nama Tuhan dan kemudian kita melanggar sumpah kita. Ini artinya apa? Betapa kudusnya nama Tuhan itu. Ketika dinyatakan dalam diri Yesus Kristus Jehovah Shua atau Yehova yang menyelamatkan, bukan berarti yang bernama Yesus sama dengan Allah, tidak. Kami tidak seprimitif itu. Tetapi melalui kemesiasan Yesus Kristus, kami mengenal Jehovah Shua itu Allah yang menyelamatkan, bukan hakikat Allah yang punya tangan dan kaki seperti pemahaman Yohanes Pentekostalisme atau Sabellianisme. Jadi saya harus berbagi waktu juga dengan Aderion ya. Jadi itu substansi yang pertama, ingin mempertegas bahwa Allah SWT bukanlah Yotevave, kami tegas itu. Dari profil yang kami tadi sajikan, argumen-argumen kami menegaskan bahwa Allah yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub berbeda dengan Allah-Allah lain, ilah-ilah lain, tidak. Jadi ada disclaimernya, Allah yang menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, menyatakan janjinya, menyatakan karyanya. Allah yang mengirimkan firman-Nya atau anak yang tunggal ini untuk tujuan keselamatan. Firman menjadi manusia itulah Yesus Kristus. Jadi saya pikir kami dengan segala hormat ya mampu dengan baik, tegas, tidak ambigu. Kami tidak pada posisi
mengata-ngatai Yahudi, mengejek Yahudi, atau bahkan menghinakan Yahudi. Tidak. Kami menerima bulat-bulat hasil konsili Yamnia tahun 90 yang mengkanon kitab Tanakh itu. Bahkan di konsili itu mereka bertujuan untuk mempersekusi Kristen. Tapi dengan logo kami menerima seluruh kitab Tanakh itu menjadi kitab suci kami juga. Silakan Aderion. Baik, ya, bagi kami ilah yang disembah oleh teman-teman Muslim dengan sesembahan yang ada di dalam Alkitab gitu ya, Alkitab kami, itu tentu bukan kata-kata Rabi ya. Saya nggak pernah tunduk dengan Rabi soalnya. Itu jelas berbeda karena bukan hanya terkait linguistik, tapi terkait dengan profil dari ilah yang ada di dalam kitab kita masing-masing pun berbeda. Salah satu poin yang menjadi fokus premis saya kan tadi kan tentang roh kan. Bahwa di dalam zat Allah itu ya tidak memiliki roh toh. Bahkan kalian sebutnya itu adalah ciptaan. Nah, di dalam literasi atau ayat yang tadi saya sampaikan, khususnya di Ayub 33 ayat 4, itu kan jelas disebutnya Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Ini jenis literasi ketuvim, tulisan suci. Dia mencoba memparalelkan kata pertama, kalimat pertama dengan dihubungkan dengan kalimat kedua. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Itu paralel tuh. Itu paralel. Roh Allah itu ya nafas yang maha kuasa. Ya nafas maha kuasa masa ciptaan. Begitu loh. Kalau terkait masalah kamu itu mau terima, itu bukan masalah kami. Ini jelas ini udah ada perbedaan. Dan juga saya mau kalau dibilang bahwa Allah itu adalah, ini berapa menit lagi sih? Masih bisa berbagi ntar kalau mau ditambahin. Kata Allah itu adalah nama alif lam lama, itu juga bukan nggak ada terjadi perbedaan ulama. Pendapat ulama di situ, Pak. Ada juga yang mengatakan kalau kata Allah itu merujuk pada kata al-ilah. Itu jenis katanya itu bukan kata saya, itu Ibnu Qayyim yang ngomongnya. Dalam bukunya di Badawi al-Fawaid menyatakan bahwa kata Allah itu bukan alif lam lama, dia punya akar kata al-ilah. Tapi ada juga yang seperti kamu, betul, memang benar. Contohnya misalnya di Ibnu Arabi, Abul Qasim di tahun 581, betul. Maksudnya saya mau menghadirkan, ini pun ada perbedaan loh. Di kalangan ulama pun ada perbedaan. Nah, tapi tergantung ulama mana yang kau pakai. Iya, kayak gitu. Jadi kesimpulan dari saya sependek aja ya, profil yang disembah, Tuhan yang disembah di dalam Alkitab dan Al-Quran itu sangat berbeda. Dan kalian itu bukan melanjutkan ajaran-ajaran sebelumnya, enggak. Diubah semua, diubah. Jangankan nama Allah, Adam ditempatkan di surga atau di bumi aja kalian ubah kok. Kami di dalam Alkitab Adam itu ditempatkan di bumi, kalian sebutnya di surga. Dari ujungnya aja udah berbeda, gimana mau hilirnya? Dari hulunya aja kita udah berbeda, semua berbeda tuh. Nggak ada yang sama. Memang kalian ajaran baru seperti itu. Mungkin kalau Justin mau tambahin, silakan Justin. Ya udah cukup lah, intinya kami tegas dan konsisten bahwa Allah SWT tidak termasuk di dalam pewahyuan di dalam Alkitab kami, dan itu berbeda. Kata Allah di dalam Alkitab kami bukan Allah, itu merujuk kepada ya tadi fonetik korespondensi. Alkitab kami diterjemahkan memang dari abad 16, penerjemah dari Portugis, Belanda menggunakan kata Allah itu bukan merujuk nama diri Allah SWT, tapi merujuk kepada kata al-ilah ya, yang dimurjal lah istilahnya, ilah yang satu-satunya itu. Jadi bukan Allah SWT. Makanya tidak ada kata SWT di dalam Alkitab kami. Bahkan kata Allah itu sendiri dijadikan bukan nama diri tapi gelar, nama jenis, kira-kira seperti itu. Iya. Ya, terima kasih untuk malam ini untuk host dan juga narasumber. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Aku juga minta maaf kalau ada salah kata ya. Oke, itu habis. Oke, sama-sama. Thank you. Yes. Ya, saya juga minta maaf sama Mas Justin, Maderion kalau ada kalimat yang Ya, kurang berkenan, sama-sama. karena saya kira sudah biasa bilang Kristen, karena Herdi bilang gitu terus soalnya gitu loh. Ya, saya juga minta maaf tadi kalau ada yang salah ya. Saya juga minta maaf tadi sama Ustadz Naja. Saya pakai ayat. Besok-besok saya pakai dengkul deh, janji. Debat pakai dengkul. Gak pakai ayat lagi, janji. Tapi
Kami sebagai moderator juga minta maaf kepada saudara-saudaraku semua di sini. Nggak mau ayat nih mau rabi ya gimana? Pusing gua. Ngatur waktunya berantakan, saya mohon maaf. Tapi itu semua nggak kita sengaja. Dan diskusi ini berjalan dengan tertib dan tidak ada hujatan. Semua berdasarkan kefahaman masing-masing, diantaranya Kristen maupun Islam. Ya mungkin itu saja. Mungkin saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Yesus Masih pamit dulu Pak Amir semuanya. Oh, Ya, Mas. sama saya lagi. Saya kangen sama kamu ini Justin. Kapan Malam. Ya. Baik teman-teman, ya kita udah selesaikan ya dialog kita dengan tema yang sangat menarik. Sangat disayangkan kemudian si Justin ini hanya bisa framing kayak emak-emak gitu, curhat, meraju aja kerjanya. Sepanjang dialog saya lihat itu dia 99% hanya meraju saja itu ya, merepet gitu ya. Kayak gimana gitu. Kenapa? Karena tema ini sangat memberatkan mereka, sangat berat tema ini gitu. Kalau kita tidak ada kepentingan kita harus mengatakan bahwa Allah itu adalah Yahweh, kita nggak punya kepentingan. Untuk apa? Kitab mereka bukan kitabnya Nabi Musa, kitab mereka bukan kitabnya Nabi Daud, kitab mereka bukan kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Kenapa harus menjadi patokan? Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang telah mengutus para nabi. Nah kalau sekarang ada muncul sebuah buku yang di dalamnya Yotevave bukan Allah, yaitu derita mereka bukan derita kita. Ya kita sudah final. Makanya Al-Quran kemanapun pergi selalu Allah, 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 Allah. Dan percaya diri terhadap penyebutan nama Tuhan pencipta langit dan bumi itu. Tidak latah kemudian masuk ke negara ini beda, masuk ke negara ini beda, masuk ke negara ini beda, berdekatan dengan mayoritas agama ini beda, ikut penyebutan Tuhan yang enggak. Allah subhanahu wa ta'ala itu pencipta langit dan bumi. Dia yang mengutus makhluknya, nabi-nabinya. Dia menciptakan kita semua. Kalau mereka tidak mengakui Allah subhanahu wa ta'ala, ya dasarnya memang mereka kufur. Bukan kufur namanya kalau mereka mengatakan ya Yahweh itu adalah Allah. Bukan kufur namanya, bukan kafir namanya. Tapi yang aneh kemudian adalah mereka mengatakan Yotevave itu bukan Allah, tetapi kitab mereka bertaburan nama Allah di dalamnya, justru tidak ada nama Yotevave. Coba Anda lihat terjemahan lama, terjemahan baru. Semua kata Allah ketika merujuk kepada Tuhan. Tidak ada kata Yahweh, tidak ada kata Yotevave di dalam. Allah, Allah dan Allah. Kemudian mereka pelintir Allah. Nah, kalau alasannya kami menggunakan kata Allah karena orang Arab Kristen Arab lebih dulu menggunakan kata Allah. Tapi kamu harus tahu, orang Arab tidak menyebutnya Allah. Orang Arab menyebutnya Allah, merujuk kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Gitu loh, yang perlu teman-teman pahami lebih jauh. Mana tahu nanti berdialog dengan teman-teman di luar, sampaikan seperti itu. Yang kedua, mereka ini tidak punya hak untuk kemudian membela Yotevave. Harusnya yang berdebat tentang Allah dan Yotevave itu adalah Yudaism dengan Islam, bukan Keresteng. Bukan. Kenapa? Karena Kristen itu beda konsepnya dengan Yahudi. Kok membela Tuhannya orang gitu loh. Tuhannya dia yang mati di salib, yang dilahirkan dan yang dibunuh, itu Tuhan mereka. Yotevave bukan Tuhan mereka. Sekiranya Yotevave itu adalah Tuhan mereka, maka mereka tidak akan mengimani ada Tuhan dalam rupa manusia, ada Tuhan punya anak, ada Tuhan rohnya melayang-layang kemana-mana. Bukan seperti itu memahami Islam itu, memahami Tuhannya orang Yahudi. Ya, jadi nggak lucu kan? Lucu malah tidak nyambung ketika kemudian mereka tampil mewakili Yotevave sementara mereka tidak menuhankan Yotevave. Iya kan? Makanya tadi itu mereka selalu framing, dan yang mereka lakukan hanya framing dan framing. Dan satu hal yang sangat menarik, ketika dia bertanya, kenapa Allah itu disebut memiliki sifat pemalu? Al-Hayyu.
Al-Hayyu. Kenapa Allah itu maha pemalu? Saya katakan Allah itu malu ketika dia mengatakan dia maha hidup, dia maha menghidupkan, dia maha menciptakan, dia maha mematikan. Kemudian tiba-tiba dia berubah menjadi makhluk yang mati, makhluk yang dihidupkan. Itu maksudnya. Allah malu mengaku dirinya maha sempurna, maha perkasa, maha kuasa, tetapi ciptaannya tidak sempurna. Coba lihat itu, bagaimana kemudian Allah menciptakan segala sesuatunya dengan sempurna. Itu karena wujud dirinya itu maha pemalu. Malu mengatakan dirinya maha sempurna, maha pencipta, kemudian ciptaannya itu cacat, amburadul. Lihat, tengoklah semua ciptaan Allah itu sempurna, dikarenakan karena Allah itu maha pemalu itu. Bukan pemalu dalam arti kata seperti sifat manusia. Kenapa? Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'. Ini yang mereka tidak pahami. Kenapa kemudian Edo tidak tanggapi penjelasan saya? Kenapa? Ya karena dia itu terpukul berat. Katanya Tuhan itu menghidupkan dan mematikan. Kok bisa jadi memalukan, kan gitu. Ya. Itu karena Tuhan itu maha pemalu, maka Tuhan itu tidak mau mempermalukan esensi dirinya sebagai sang khalik. Tidak mau menyamakan dirinya dengan yang maha lemah. Tidak mau dia itu mengaku akulah yang maha hidup, lalu kemudian dia mati. Tidak mau Allah itu. Maha sempurna Allah itu. Ya, saya kira begitu teman-teman. Pada intinya kemudian Islam tidak pernah ngemis bahwa Allah adalah Yotefafe. Yang ada mereka Yahudi maupun Kristen yang kemudian mengemis-ngemis Tuhan mereka itu adalah Allah. Dan itu bisa kita lihat hari ini. Oke? Paham ya teman-teman? Jadi kita nggak pernah kemudian mengatakan Allah adalah Yotefafe. Tidak. Tetapi ketika berbicara mengenai prinsip, berbicara mengenai esensi, berbicara mengenai hakikat, berbicara mengenai pekerjaan, maka yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha pencipta, dialah Allah subhanahu wa ta'ala, yang kemudian mereka sebut Hasem, yang mereka sebut dengan sebutan Adonai dan seterusnya. Nah, terkait dengan sebutan maha suci, maha tinggi, itu diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Yesaya 57 nomor 15, Yesaya 5 nomor 16, Yesaya 57 nomor 15, itu sudah saya katakan dari awal dari tadi. Tuhannya orang Yahudi maha tinggi, Tuhannya orang Yahudi maha suci. Dalam bahasa Arabnya subhanahu wa ta'ala. Nah, ada enggak Tuhannya orang Yahudi itu maha makhluk? Tuhannya orang Yahudi itu maha mati? Tuhannya orang Yahudi itu tidak tahu hari kiamat? Tuhannya orang Yahudi itu makan ikan goreng? Ada enggak? Enggak ada. Berarti Tuhannya orang Yahudi itu lebih pas disebut dengan sebutan Allah subhanahu wa ta'ala. Lagian tadi secara data kita sudah membuktikan Tuhan belum menyatakan namanya kepada Abraham. Ternyata di Kejadian 15 nomor 8 tuh Abraham sudah memanggil Tuhan dengan sebutan Yotefafe. Berarti nama yang belum diperkenalkan Allah kepada Abraham adalah nama Allah subhanahu wa ta'ala, bukan nama Yotefafe. Karena nama Yotefafe itu adalah nama yang sudah diserukan oleh Abraham dalam kitab Kejadian. Nah, itu fakta. Itu real. Makanya Al-Quran itu disebut oleh Bang Suma dengan sebutan kitab Arab. Asli, real dan absolut. Bukan kitab Spanyol, separuh nyolong dari agama lain. Gitu ya. Itu pas betul itu ya. Jadi aku menyatakan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi tentang namaku aku belum menyatakan diri kepada mereka. Loh, Abraham manggil kamu di kitab Kejadian kok. Berarti nama yang akan diagungkan, yang akan ditegakkan di mana wilayah itu akan diperintahkan Bani Israel cari adalah nama lain daripada Yotefafe. Makanya saya katakan Yotefafe itu adalah gelar. Yotefafe itu adalah penamaan sifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nama sesungguhnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga saya pernah pernah juga saya dipermasalahkan oleh teman kita ya, sesama muslim, gara-gara saya menyamakan YHWH dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal yang saya katakan Tuhannya Bani Israel yang maha pencipta lagi maha pencipta lagi maha perkasa, ketika kemudian mereka sebut Yotefafe, maka itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan saya mengatakan Allah adalah Yotefafe dalam arti penamaan, ya,
bukan dalam arti penamaan. Karena kenapa? Yang saya pahami, Yod-Heh-Vav-He itu di internalnya mereka sebut dengan nama-nama yang biasa dipahami oleh praktis Yudaism, bahwasanya Tuhan yang mereka sebut Yod-Heh-Vav-He itu adalah Tuhan yang merupakan kata sifat sandang kepada Tuhan itu sendiri, yang mana nanti kelak kemudian nama pribadinya merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kita umat Islam tidak pernah ragukan. Sebagai umat Islam kita tidak pernah kemudian mengatakan bahwa Tuhan itu mutlak bukan Tuhannya Abraham. Tidak. Kenapa? Ketika dikatakan bahwa Shema Yisrael, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad, itu sudah jelas itu. Allah sembahan Tuhan Israel itu Tuhan kita, Allah yang esa. Itu udah final bagi kita itu. Kita nggak ada kemudian tidak ada kemudian kita di dalam Islam ini gontot-gontotan bahwasanya Tuhan kita bukan Tuhannya Bani Israel. Tuhan kita itu adalah Tuhan sendiri, berdiri sendiri. Oh tidak. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyatakan diri kepada Bani Israel terlebih dahulu. Karena nabi-nabi baginda Rasulullah itu adalah penutup para nabi. Nabi-nabi dahulu lebih duluan. Makanya dikatakan di dalam tradisi Yahudi, Yahweh itu adalah Haya Howe Wahihe, artinya dia yang telah ada, yang ada dan yang akan ada. Artinya Qadim, artinya itu adalah sifat. Iya kan? Kalau Yahweh itu adalah Haya Howe Wahihe, dia yang telah ada, yang ada dan yang akan ada, berarti dia maha kekal. Qadim, siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti berdasarkan definisi daripada Yahweh, Haya Howe Wahiyye, itu adalah Allah, itu adalah sifat Allah. Jadi tidak ada yang masalah di sini. Tidak ada masalah di sana. Ketika kita mengatakan bahwa apa yang mereka sebut Yahweh itu yang adalah ada, segala sesuatunya ada dan dia akan tetap ada, tidak pernah tidak ada, tidak pernah menjadi mati, maka dia adalah Qadim, maka itu adalah salah satu sifat Allah. Maka Yod-Heh-Vav-He itu adalah salah satu sifat Allah. Apa itu? Qadim, ada dan selamanya ada dan telah ada dan seterusnya. Tidak ada masalah. Tetapi kita tidak ada ulama yang mengatakan bahwasanya Allah adalah dalam bahasa Ibraninya Yod-Heh-Vav-He. Enggak ada seperti itu. Kenapa? Karena umat Islam itu tidak mau mengada-adakan sesuatu yang tidak jelas asal-usulnya. Kemenangan kita adalah tidak ada kitabnya Nabi Musa sekarang ini. Tidak ada kitabnya Nabi Daud, tidak ada kitabnya Nabi Isa alaihissalam. Boleh jadi di situ tertulisnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi. Tapi mereka hapuskan. Bisa jadi. Karena Allah sendiri mengatakan di dalam kitabnya mereka bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan oleh Allah, innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaru bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka menyembunyikan. Jadi tidak ada masalah kan? Kecuali ada kitabnya Nabi Musa, jelas-jelas ada di depan kita dan itu asli, betul-betul peninggalan Nabi Musa alaihissalam, dan ternyata di situ tidak ada nama Allah. Ya, yang dipertanyakan kemudian itu Yod-Heh-Vav-He. Apa itu Yod-Heh-Vav-He? Ternyata Yod-Heh-Vav-He itu adalah sifat Maha Qadim yang melekat pada diri Allah, kekal. Nah, apakah Allah itu kekal? Yes, kekal. Tidak ada kematian, tidak pernah mati, tidak pernah dihidupkan. Jadi benar Al-Quran itu. Mau lari kemanapun tidak ada kemudian aspek kesalahan yang tertuang di dalam Al-Quran Karim. Sekarang tinggal kita yang mau istiqamah menjalankan syariat Islam dan kemudian meninggalkan hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah. Demikian sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Pesan saya pada sahabat-sahabat yang masih muda, anak-anak muda Islam, jangan Anda ke tempat-tempat yang ada unsur kemaksiatannya di sana. Malam pergantian tahun ini saya mohon tetaplah bersama dengan keluarga di rumah atau di tempat-tempat
orang berkumpul, orang-orang Islam berkumpul, tetap di rumah baca Quran, kumpul sama keluarga. Jangan terlalu sering keluar, hindari area pantai atau daerah-daerah yang dianggap rawan untuk terjadi bencana. Tinggal aja di rumah, dengarkan orang berdialog agama, baca Quran dan seterusnya. Jangan seperti tahun-tahun kemarin berbaur dengan orang-orang yang bermaksiat. Ya, tinggal aja di rumah, kumpul dengan keluarga, baca Quran, dengarkan Bang Suma berdialog. Itu lebih baik sekiranya daripada Anda keluar petasan dan segala macam tempat-tempat yang ini. Kita nggak tahu ya, Allah itu kan dikatakan ya bahwa bencana alam itu datangnya tidak diduga-duga. Begitupun rahmat Allah datangnya juga tidak diduga-duga. Demikian, salam tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.